Siap, 10 menit waktu yang diminta Gurunda. Host Bang Handi, silakan. Kalau saya sih sudah menerangkan ya, kalau Pak Hati dibilang itu sudah silakan, maka ini secara akademis nanti yang masuk, bukan pendetais gitu loh. Akademis ini tidak pernah terbantahkan bahwa secara original teks, meskipun tadi di Ezra ya, kitab Ezra ditemukan ada basumelah. Itu merujuk kepada apakah orang Israel, orang Yahudi itu menyebut nama Tuhannya Allah. Nggak ada. Mereka tetap seperti yang dicanangkan dalam 10 perintah Tuhan, tidak menyebut nama Tuhannya sembarangan. Basar Ehad atau Syama Israel itu mereka tidak mengetahui menyebut nama Allah, melainkan Hashem, melainkan Hasim, Adonai, Elohim, Hashem. Pak, itu Nugroho mau bertanya ke pendeta Henritan. Oh, pendeta Henritan turun lagi. Waduh, turun. Dia ditelepon itu. Naik lagi. Ya, naik lagi Pak Pendeta. Ya, kalau saya jadi Pak Nugroho tadi, itu kan Katolik itu kan pada mula-mula Pak Nugroho itu berdiri itu gereja Katolik dalam peraturan Santo Ignatius. Cuman Pak Nugroho nggak bisa bela keimanannya, gimana? Mohon maaf saya Bang Host, karena saya lihat Pak Pendeta HTD tampaknya kurang paham sejarah. Dia tidak tahu bahwa Bible apa kitab yang dia pegang sekarang itu masternya dari mana. Dia kan tadi tidak menjawab kan. Dia tidak tahu rentetan tulisan Bible itu. Ya, dia tahan bahwa masternya dari tadi. Udah nggak perlu sampai pusing saya. Saya tadi juga nganu Bang Kang itu kok yang nggak masuk akal nih. Soalnya dia ngomong Yesus tuh sama ya apa Yahweh sama, wah nggak masuk akal nih, nggak masuk akal jelas. Sudahlah, males kan kita. Jelas Yesus tuh utusan kok disamakan sama Yahweh. Ya ketemulah menurutku. Dia tidak paham. Menurut saya memang tidak paham Bang. Tidak paham. Beliau Ya tidak kan paham Bang Kota ya. Bible. Iya. Iya. Kan jelas Coba Yesus tuh ada. jelas Ada yang nelpon nih, Pak. Oh iya nggak apa-apa. Oke. Ya, Pak Nugroho Pendeta, tadi apa, kayaknya Pak? mau Pak bertanya. Pendeta, Bilang, aku mau tanya. bilang Yesus utusan, Pak. Tapi Nggak sama boleh dengan bilang Yahweh Yesus maksudnya. utusan ya, Pak. Ayat Alkitab. Nggak boleh, Pak. Ayat Alkitab nulis bukan utusan. Jadi jangan maksa Bapak bilang Yesus utusan. Nggak boleh, Pak. Ya. Kecuali sama. Bapak punya Ye- ayat. Ya. Yesus sama Yahweh sama Pak Pendeta. Sama Yahweh. Tadi Pak Sama, Pendeta. karena Yahweh itu Oh, sama. nama sebutan untuk Yesus. Yahweh itu memorial name, bukan the real name. The real name-nya ya Yesus. Kan udah jelas Pak, Keluaran 3:15. Yahweh itu memorial name, nama sebutan, bukan the real name. Ya, Udah, Pak Nugroho, udah dijawab. Udah. Iya. Udah. Iya. udah dijawab Pak. Ya, Yahweh itu bukan the real name Pak. Iya. Tapi di Yohanes 17 nomor 3, dan aku Yesus Kristus utusan. Nah, piye Pak itu Pak? Mana kalau kata-katanya utusan tak kasih 5 miliar ke Bapak sekarang. 5 miliar. Wah, yang Ya, mantap ini. apa kata-katanya? 5 miliar, waduh, THR. Ayo, ini, apa aduh. kata-katanya? Apa kata-katanya? Itu akan, itu akan. Dan Itu akan. Yesus yang diutus. Yang bilang utusan siapa? Dia sendiri. Ayo. Dia sendiri. Nah, itu Bapak cocokkan dengan Yohanes 6 ayat 29. Loh. Yesus diutus Allah. Yang bilang Yesus utusan mana? Inilah hidup yang kekal itu. Ayo. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang bilang utusan mana? Oh, utusan ya, tulisan utusan ya. Nah, jadi Bapak harus membaca Yesaya 63 ayat 8-9. Bukan duta, bukan utusan. Clear? Kalau saya mengutus, kalau presiden mengutus menteri, itu menteri utusan. Lah ini Allah sendiri kok yang datang. Ya, sebentar. 7 menit lagi masuk Gurunda. Bentar, saya cari ayatnya. 3M ya. Ya 5M Pak. Kalau ada Yesus utusan ya Pak. Kalau Yesus diutus Allah. Yohanes ya, Pak. Yohanes 11 41 sampai 42 coba baca. Yohanes 11 1 sampai 1 sampai 42. 42 itu.
Coba aku ambil Bible dulu. Nugroho lah 5M, yang 5M aja, Pak. Nggak usah banyak-banyak, 5M, Mbak. 5M, Itu 5M, Pak, 5M. Pak Pastor jangan ketawa-ketawa aja, Pak Pastor. Ya, seorang utusan tidak lebih besar dari yang mengutus. Ya, itu benar. Ya, tapi itu bukan Yesus utusan. Wes gak ono Pak, nggak usah muter-muter Loh, Pak, tidak lah ada. itu, lah Nanti iku aja. mau lah Sekarang wis yang toh Pak, lain bener aja. Pak. Itu kan wis bener toh. Ya. Utusan tidak besar daripada yang mengutus. Kan yang Nah, ngomong iya Yesus itu toh, Pak. Iya, itu bukan untuk Yesus, itu untuk orang lah, untuk manusia biasa. Oh. Wes ayo. Nanti Bapak baca aja. Wes gak ono Pak, percaya aku Pak, gak ono Pak. Gak Yang ono lain ning aja. wah, Eh. batal 5M pantesan ngomong 5M mau gak ono terlek. Ya nggak ono Pak, Bapak bakar menyan pun nggak ada, sambil bakar menyan nggak akan ketemu Pak. Ya udah tak minta LAI habis itu revisi sampai Nah. kapan berlakunya. Yang lain Pak Pastor tanya Pak Pastor, Pak Pastor. Pak Nugroho seharusnya bertanya, Pak lalu di mana Nugroho. Yesus mengatakan dirinya itu adalah Yahweh? Tanya gitulah Pak Nugroho, gimana sih? Ayo. Yahweh ya Pak, Yahweh itu untuk mengatakan bahwa Yahweh itu adalah Yesus, saya akan sebut satu saja. Di Keluaran 3, salah nggak ya? Kalau nggak 3332 ya 3233 ya 33 itu katakannya begini. Siapa berdosa kepadaku, nama orang itu akan kuhapus dari kitabku. Ternyata itu kitab kehidupan milik Yesus. Jadi Yesus Yahweh yang punya kitab ketemu dengan Musa itu ternyata itu saja salah satu kriterianya. Ada banyak lagi yang lain. Ya, tuh. Jadi kalau Keluaran 3:15 gimana Pak? 3:15 jelas disebut itulah namaku untuk selama-lamanya ya, dan sebutanku turun temurun. Namaku itu Yesus, sebutanku itu Kristus. Nanti Bapak harus link ini ke Wahyu 1 ayat 8. Jadi Bapak kalau baca Keluaran 3 ayat 14-15 ada tanda bintang pencet, nanti linknya ke Wahyu 1 ayat 8. Tuh. Di mana dijelaskan Yesus Kristus itu Pak? Bapak ada tanda bintang kan itu? 14 deh. 14-nya ada tanda bintang itu. Aku adalah aku, ya. Ada tanda bintang, Bapak pencet nanti akan lari ke Wahyu 1 ayat 8. Aku Alfa Omega. Ternyata Yahweh itu Alfa Omega, yang awal yang akhir, yang sudah ada, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, itu Yesus sendiri yang ngomong. Tapi Yesus nggak awal dan akhir Pak. Lah itu Yesus ngomong di Wahyu 1 ayat 8, Pak. Oh, Atau Wahyu 1 ayat 18, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13 itu ada yang awal, yang akhir, yang terdahulu, terkemudian. enggak, maksudnya di mana di Perjanjian Baru dijelaskan perubahan namanya Pak? Di mana perubahan namanya? Iya. Oke, Sementara- Yahweh sementara- tidak dipakai lagi ya Pak. Bentar, sementara Bapak di harus baca Perjanjian Lama. Yesaya 43 ayat 10. Ya, Yahweh dibentuk. Ya, Yahweh dibentuk terjadi tahun 1 Masehi, Firman menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia. Sejak saat itu Yahweh tidak pernah disebut-sebut. Tidak pernah ada kata Tuhan huruf besar semua. Tidak ada Pak di Perjanjian Baru. Iya kan Pak, kalimat itu kan Pak, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itu sebutanku turun-temurun. Berarti nama dan nama dia sampai akhir zaman nanti tidak akan berubah, dan sebutan dia sampai akhir turun-temurun, kakek cicit cucutnya tidak akan berubah. Turun-temurun. Ya, itu. Kenapa di Perjanjian Baru tiba-tiba berubah? Coba jelasin Pak. Karena tidak paham mengatakan seperti itu. Kalau saya paham, makanya itu ada bintang larinya ke Wahyu 1 ayat 8, atau Bapak bisa lacak ini di Efesus 3 ayat 15 sama 21. Kalau saya paham, Pak. Turun temurun di Efesus 3 ayat 15. Itu turun temurun Kristus. Kalau Yesus ada di mana? Ayat 15, nama yang diterima di bumi dan di surga, Yesus. Itu Pak. Ya, kata kuncinya kata turun temurun. Bapak baca Efesus 3 ayat 21. Kristus turun temurun. Tuh. Jadi Yahweh itu jadi Yesus,
namaku, terus sebutanku Kristus. Pusing Pak, siap-siap pusing kalau sama HTD. Iya. Oke, saya izin masuk dulu ya. Saya tertarik tadi ya. Izin yang lain ya. Ya. Pasti pusing Pak, pasti Iya. pusing kalau sama saya Pak. Oke, tahan dulu. Saya masuk sedikit dulu ya. Izin masuk sedikit ya, host. Suara saya didengar ya. Silakan Bang, silakan. Oke, jadi saya tertarik nih Pak HTD bilang katanya kalau Yesus itu kedapatan utusan dalam Bible, dia akan memberikan hadiah kan begitu. Tapi saya Ya, mau nanya silakan. Pak HTD, menurut Pak HTD itu Pak HTD yakin enggak bahwa Yesus itu menggenapi apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama? Yakin Pak ya? Yesus berkata begini ya. Lukas 24 ayat 44. Harus digenapi. Ini kata Yesus loh Pak, bukan kata saya loh. Harus digenapi apa yang tertulis tentang I am, tentang aku. Di mana? Taurat, Musa, Mazmur, dan kitab nabi-nabi itu apa Pak? Perjanjian Lama. Harus digenapi. Ya digenapi Pak. Yesus yang ngomong kok. Nggak bisa dibantah Pak. Nggak bisa dibantah. Dan jangan ditafsir kayak pastor. Pastor suka nafsir tuh. Ayat selanjutnya Pak, ayat selanjutnya. Iya. Nubuat itu adalah ayat selanjutnya. Apa itu? Ayat Ya. berapa? Ayat Menderita 46. mati dan menderita mati dan bangkit. tuh. Sudah ayat 46 ya Pak. Ayat Ya. 46. Ya. Ayat 46 itu nubuatan itu tidak harus perjanjian lama Pak. Namanya nubuatan itu bisa juga di perjanjian baru. Yesus berkata, aku mau ketawa sih? Saya masuk dulu. Kenapa Anda ketawa ya? Nubuatan paling pendek itu Pak, nubuatan paling pendek hanya 5 jam. Hanya 5 jam. Ketika Yesus berkata, yang mencelupkan roti ini akan mengkhianati aku, itu nubuatan. Semua perkataan Yesus yang akan terjadi itu nubuatan. Nubuatan untuk Lukas 24 ayat 46, Yesus datang ke Yerusalem, Matius berapa ya? 21-an segitu. Ya, aku akan menderita dan akan bunuh, akan mati hari ketika dibangkitkan. Itu nubuatannya. Oke. Yang bilang nubuatan harus di perjanjian lama Kang Dito, saya siapa? selesaikan dulu. Tahan Kang Dito, saya selesaikan dulu. Karena saya belum selesai ini, saya baru bertanya. Jadi Pak Pendeta HTD, menurut Pak Pendeta, Yesus bernubuat tentang damai sejahtera atau tidak, Pak HTD? Ya banyak lah, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, banyak lah. Oke. Banyak lah. Tahan, Pak. Oke, tahan. Jadi itu ada di Yohanes 14 ya ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, kan seperti itu ya. Dan damai Ya. sejahtera yang kutinggalkan kepadamu tidak seperti dunia. Clear ya. Oke, itu adalah penggenapan dari nubuatan perjanjian lama. Pak HTD. Boleh juga, boleh juga. Ya tahan Pak. Karena Yesus adalah disebut Raja Damai, boleh. Tahan Pak. Damai sejahtera tahan. Sekarang kita lihat nubuatannya di Yeremia 28 ayat 9. Tunggu apa ya itu? Yesus utusan atau bukan? Silakan. Di Yeremia 28 ayat 9. Saya kurang begitu hafal Yeremia 28 kurang ya, saya kurang paham ya. Coba dibacain coba. Apa yang bisa buka data? Saya lowbat HP saya yang satu ini. Ya, saya kalau ini saya buka data nanti keluar dari Pak Nugroho ada Bible Pak Nugroho. nggak ada dia. Oh, kalau dia ada Bible Pak, kalau saya Aku nggak baca ada. ini, Bung Koto. Iya, silakan. Yeremia 28 ayat 9, silakan. Ya, nih, tetapi mengenal seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Saya nagih 5 Apa miliar. yang salah? Apa yang salah? Iya, saya nagih 5 miliar kan Pak tadi dikatakan kalau Yesus tidak ada disebut utusan. Ternyata nubuatannya Yesus utusan. Banyak Pak. Nabi yang bernubuat damai sejahtera tidak. Itu jelas untuk nabi gitu. Nabi dari Tuhan, dipilih Tuhan. Kan kata-katanya begitu. Nabi yang dipilih Tuhan, maka dia bernubuat damai sejahtera. Oke. Artinya dia diutus oleh Tuhan. Yesus saja berkata, coba Pak, Bapak harus cross-check ini di Matius 23 ayat 34. Yesus mengutus semua nabi. Jadi menurut Pak HTD, Yesus dalam Bible itu tidak pernah disebut nabi. Yesus nabi, N-nya huruf besar. Iya, N-nya huruf besar. Tadi N-nya huruf besar apa huruf kecil tadi? Pak Pendeta di Yeremia 28. Itu huruf kecil itu. Kalau N-nya huruf besar itu artinya nabinya nabi yang memilih nabi. Iya. Itu N huruf besar, ya.
Tapi siapa yang berbuat untuk damai sejahtera selain Yesus? Kan tidak ada, Pak. Ada banyak lah Pak, ada banyak lah ya. Bapak ketik damai sejahtera aja lah. Iya. Saya sudah pelajari Pak HTD, tapi bentuk Sudahlah Pak, pusing-pusing hadiah 5 miliar ya, nggak akan pernah ada ya. saya tidak, bukan hadiahnya bukan hadiahnya, Nggak ada edukasinya Yesus Pak HTD. utusan, Jadi begini. tidak pernah ada Yesus utusan ketika- ya. Iya, tahan. Jangan ngarang Pak, itu ngarang Pak, ngarang itu Katakan ya. bahasa- Ngarang Pak, Yesus tahan, utusan tuh Pak, ngarang. Pak. Ya. Oke, tahan. Saya sudah Kan bilang tadi tidak dikatakan ada bahwa kok. banyak Ya. yang Jangan maksa Pak. Yesus tidak utusan. Jangan maksa. Oke, Ya. clear. Clear Gurunda. saja sudah. Ya, saya itu menahan hal-hal yang saya tidak mau menjelek-jelekan orang lain, Iya, Pak. iya, Saya betul, sudah betul. bilang tidak ada jaminan mutu kalau HTD ngomong, Pak. Oke, Jaminan oke. mutu. Oke, izin dulu Pak Tede. Gurunda. Nah. Gurunda. Monitor, Iya. monitor. Ya, silakan Gurunda. Iya, gimana ya? Kalau saya dengan Pak HTD ini kan mau menyajikan data di Gak usah Bible. peluk-pelukan aja kita. Ini sama saya dengan Bang Yuma, Bapak-bapak, saya dengan Bang Yuma dengan Donditan. Itu chemistry-nya itu sudah ketemu. Jadi nggak usah, kita nggak usah Iya. berdebat. Iya, nggak usah berdebat kita, nggak usah berdebat. Nggak usah, Bang Yuma nggak usah. Ya? Nggak usah. Nggak usah berdebat. Saya sama Iya, Bang iya. Yuma itu kalau berdebat nggak mungkin. Saya sama Donditan juga nggak mungkin. Udah peluk-pelukan aja, kita ketawa-ketawa aja. Gitu loh. Iya, betul. Lah kita kan pernah ketemu toh Pak. Ketemu sama Bang iya, Yuma. iya, Bang, iya, Bang. Ketawa-ketawa saja berpelukan, saya yang nonton 600.000 loh Pak. Bang Yuma pasti jutaan tuh, pasti jutaan. Iya. Allah Itu hanya Akbar. pelukan Pak, nggak usah debat karena kita sudah satu pemahaman wes toh, kita saling toleransi saja gitu. Siap. Begitu saja. Ini justru malah baik Pak daripada kita itu malah bagus ya. Saya dengan Donditan ketawa-ketawa aja dengan Bang Yuma. Kita ketemu ketawa-ketawa aja. Iya, betul. Iya, betul. Bang Pas Yuma boleh ketemu sama kita ketawa. Tritunggal, monggo. Bang Yuma sama Tritunggal silahkan. Nih sama pastor tuh. Terus tuh sama pastor tuh. Ada yang pastor Nugroho itu. Silahkan Bang Yuma. Ya. Kalau Pastor sama Nugroho. saya udah santai-santai aja. 15 menit lagi ya Pak. Saya ini ada di telepon terus. Iya, Bang. Ayo silakan aman. yang mau tanya. Aku mohon izin nanti 15 menit jam 23 aku mundur. Aku udah banyak dapat pesen ini biasa. Siap. Pak Nugroho Salam buat gimana? yang lain, Bang Yuma. Nugroho. Tetap Iya, ya, baik. tetap semangat ya. Siap. Tetap semangat ya. Iya. Ini Pak Nugroho dari tadi senyum-senyum sendiri nih. Kayaknya tidak Pak puas. Nugroho ada di mana? Di kota mana, Pak? Pak Nugroho di kota mana? Di Mongol dia, Mongol. Ada di kota mana? Mongol. Mongol itu mana? India Timur, bagian utara. Ah, yang bener. Iya. Itu dia ngomong aja nggak sampai nggak kedengaran suaranya gitu karena saking jauhnya, Bang. Oh, alah. Oh, di sana. Oh, kalau beneran ya. Ya wes ketawa-ketawa aja ya Pak Nugroho ya. Kuping dulu. Kuping boleh merah ya Pak. Kuping merah nggak apa-apa ya. Kalau sama HTD itu gitu Pak. Sama HTD itu gitu ya. Kuping boleh merah nggak apa-apa. Sekarang tinggal kan kehendak bebas Pak. Free will ya Pak Nugroho. Pak Nugroho free will. Pak. Ya, Boleh mau. Pak Pendeta. Saya dari Semarang, Pak Pendeta. Semarang. Oh, Semarang. Oh Semarang. 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 Ya. Oh Semarang. Bukan Semarang kan ya? Semarang kan? Bukan, Semarang, Semarang. Oh iya. Kirain tadi di Mongol. Ya wes, bapak-bapak, aku boleh minta izin ya? Silakan. Nanti Bang Yuma juga yang lain. Silakan, Saya Bang. mohon izin. Jika ada kata-kata yang saya kurang sopan, mohon dimaafkan ya, Bapak Ibu semua ya. Ya, Pak. Terima kasih. Saya mohon izin mau turun dulu. Siap. Makasih Pak Pendeta, makasih. Coba pendeta. Sebelum kita lanjut kita promo film dulu.
Buka dulu. Siap. Buka dulu Fer. Aku naikin dulu ke dulu si Ferry sebentar ya. Buka dulu Fer. Teman-teman, kita promosi film dulu ya, yang dibintangi langsung oleh Bang Juma. Sudah beredar di bioskop di kesayangan Anda masing-masing. Judulnya Doti. Kira-kira alur ceritanya seperti apa Bang Juma? Alur singkatnya. Peran Bang Juma di sana seperti apa? Silakan. Oh iya. Jadi film ini bercerita tentang ilmu hitam ya, dendam ilmu hitam. Ini kisah nyata. Jadi di daur ulang kemudian dibuatkan film terkait dengan ilmu yang kental, dikenal oleh masyarakat Sulawesi, yaitu film Doti. Jadi sinopsis dari cerita dari film ini, jadi ada seorang ahli ibadah yang kemudian difitnah di sebuah kampung sebagai penebar ilmu hitam. Akhirnya ahli ibadah ini kemudian dibakar oleh masyarakat setempat. Sampai pada akhirnya mereka harus berhijrah, anak istrinya sepeninggal beliau setelah dibakar keluar meninggalkan kampung karena diusir oleh warga. Dia belajar di pondok pesantren, habis itu dia pulang ke kampung mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi terhadap orang tuanya, terhadap bapaknya. Ya, akhirnya beliau balik ke kampung memusnahkan ilmu itu. Seperti itu singkatnya ya sinopsisnya. Kita hanya berharap teman-teman, karena banyak pelajaran yang bisa dipetik dari film ini, silakan insyaallah dalam waktu dekat akan tayang, mungkin 2-3 hari setelah Lebaran. Silakan mari kita ramaikan bioskop ya, seluruh Indonesia insyaallah akan launching filmnya. Mudah-mudahan ada yang betah ya sampai selesai filmnya, karena filmnya serem. Karena tempat pengambilan gambar itu sebuah desa yang ada di Sulawesi Selatan ini, yang memang desa itu dikenal desa itu angker ya. Desa itu sangat angker, sampai hari ini desa ini dikenal oleh warga setempat desa yang memiliki karisma, apa itulah istilahnya ya. Dia sangat bertuah. Desa Jonjo yang ada di Kabupaten Goa. Itu memang dikenal sering ada penampakan-penampakan makhluk-makhluk yang menurut hitungan orang di sana itu adalah penunggu gunung atau penunggu sungai. Karena memang serem untuk sampai ke sana itu, wow, Masya Allah, perjuangan Masya Allah baru bisa sampai ke sana, karena melewati lereng-lereng gunung. Kemudian wilayahnya sangat dingin, jalan ke sana itu sangat terjal. Dan memang sangat menyeramkan. Seperti itu Bang Andi. Mungkin video yang tadi bisa diputar sedikit Bang Andi. Ya. Putar dulu Fer. Mungkin. Putar Fer. Ada. Oh, saya belum kirim ke Fer ya. Tunggu ya. Iya. Nanti akan putar apa? Ya, nanti juga kita akan kirimkan ke teman-teman kerukunan Sulawesi Selatan supaya nanti bisa menggaungkan untuk orang Sulawesi ikut nonton film. Karena film ini bercerita tentang kisah yang ada di tanah Sulawesi ini. Itu ya teman-teman sekalian. Desa Jonjo. Yang main Pak Suma ya? Salah satu pemeran pembantu saya. Tugas saya di sana itu di film ini narik-narik kabel Bang. Jangan gitulah. Keren bang. Seru di sana karena Bang Juma buka masker loh. Kelihatan gantengnya. Keren Pak Suma, keren. Dan saya minta kepada sutradara agar filternya itu dibuat saya semirip mungkin dengan hantunya di sana, gitu Bang. Hantunya cakep berarti ya? Enggak, justru orang takutnya bukan ke hantunya, takutnya ke Bang Sumanya. Tapi keren Pak Suma, keren. Ya. Kirim ke saya juga Bang Handia, potongan videonya sedikitnya. Ya, boleh. Fer, diputar Fer. Tunggu.
Putar dulu situ Per. Doti, teman-teman, Doti bukan Dito ya, Doti bukan Dito. Doti bukan Dito. ada yang ketik di di YouTube atas nama My Lord, dia ngetik Naricolor. Jadi ingat pada saat pembuatan film ini, pada saat dukun Dotinya ini digantung sama setannya di bawah pohon yang besar, saya sebagai Pak Dusun waktu itu membawa warga kemudian ke tempat kejadian, meminta supaya mayat daripada pelaku Doti ini diturunkan setelah menggantungkan diri. Nah, anaknya dengan beberapa warga itu menangis histeris, megang bapaknya yang sedang menggantung. Ada yang menggantung terlalu kenceng, akhirnya kakinya ini tergelincir, menggantung pada mayat. Mayatnya ini dia megang celana, tertariklah celananya ke bawah ke doran. Narik kolor, betul ada kejadian itu. Jadi sutradara cut kayak gitulah ceritanya. Karena nampak ininya seragam dalamnya. Silakan, bisa nggak diputar? Nggak ada suaranya ya? Ada suaranya? Suara nggak ada deh. Nik, Fer. Kenapa dimatikan? Tunggu dulu. Matiin dulu, Fer. Mikmu turunin ke HP gue yang dibawa. Nah, taruh di situ. Nah, buka lagi. Salah dia. Diulang, Per, diulang. Ya, mic-nya jangan ditelan deh. Simpan Ya, aja turunin. Buka dulu, Per. Gimana sih operator gue nih? Ya, coba denger lah. Udah suara belum? dulu. Ya udah. Udah. Hilang suaranya. Bapak tidak akan mengizinkan kamu mengaji di Sarawak, apalagi kamu belajar mengaji sama anak Doti. Kabur. Nggak kentara gambarnya. Ya udah nggak apa-apa, lanjut aja. Ya ampun. Gak kentara. Ya biarlah, nggak apa-apa, biar penasaran ya. Biar nanti bisa menikmati film ini di bioskop terdekat teman-teman sekalian. Sutradaranya siapa itu Bang Suma? Bayu Pamungkas. Oh, Bang Bayu Pamungkas. Iya, beliau yang kemarin film yang sempat kemudian booming di Makassar ini, apa Uang Panai atau apa gitu ya kemarin ya? Iya, betul. Uang Panai. Iya. Tapi kalau nggak nanti salah sih ya. lanjutannya, The Nets-nya itu Bang Suma bikin film lah yang bercerita tentang apologet ini. Kan banyak kali apologet ini. Iya, rencananya begitu. Kebetulan kan saya ada PH
dan Bang Suma di sana sebagai direktur utama di PH A2M yang ada di Makassar ini. Keren, gitu, keren. teman-teman. Keren. Jadi kalau ada yang mau dibuatkan film nanti tinggal menghubungi saya, insya Allah kita akan buatkan. Nah, ada yang sudah mau daftar ini film, Pak Bom Bom, nelpon saya teman-teman. Dia mau bikin film, judulnya Si Buta Mengintip. Ini masih diseleksi, judulnya lolos apa tidak gitu loh. Saya bilang tunggu dulu Pak Bom Bom, kita seleksi dulu ini judul masuk enggak? Ya. Dia kasih dua film judul yang mana yang mau diangkat nanti ceritanya. Si Buta Mengintip dengan Si Gundul Bersisir. Saya bilang waduh berat ini. Saya punya editor naskah agak berat kalau judulnya seperti itu. Gue bilang sekalian aja Si Ompok Mensikat Gigi. Biar kau puas, gue bilang. Pak Bom Bom nyari koin. Oh gitu. Ya teman-teman, kita umumkan sekali lagi teman-teman dalam waktu dekat mungkin setelah Lebaran ini, karena dia sudah muncul ya, sudah ada di 21, sudah ada di bioskop-bioskop. Pengumumannya akan tayang setelahnya. Mungkin Ahad depan kali ya, habis Lebaran teman-teman bisa menikmati filmnya. Juga sekaligus saya informasikan bahwa kembali ada penawaran kepada saya untuk main film. Kemarin yang saya umumkan yang di Jakarta film Sebeni, alhamdulillah kemarin ketika saya di Jakarta itu dihubungi sama bagian produsernya dan kembali, iya Mbak Ayu menyampaikan bahwa untuk Bang Suma untuk siap-siap karena kita akan segera ini ngambil gambar. Saya bilang insya Allah. Begitu juga di Makassar ada film juga. Dan saya sudah dihubungi langsung oleh sutradara. Cuman kalau banyak menyita waktu, ya mungkin saya nggak bisa. Tapi teman-teman menyesuaikan dengan waktu kita. Ya syukur ku bilang kalau memang kalian mau saya ikut main, yang penting ikut dengan jadwal yang ada. Jangan saya yang ikut jadwal kalian. Gitu teman-teman. Jadi kita mengharap film ini bisa mengangkat kemudian cerita-cerita rakyat, ya apalagi ini cerita nyata ya, kisah nyata yang ada di Sulawesi Selatan ini. Demikian Bang Handi, kembali ke hostnya, silakan. Jadi intinya teman-teman, film itu adalah edukasi sebenarnya kepada umat Islam bahwa jangan percaya buat kita musyrik, apalagi syirik, percaya terhadap dukun apa segala macam. Kalau ingin meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan meminta kepada hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Itu sih intinya. Jadi Bang Juma di sana itu sebagai seorang yang meluruskan ajaran dia bengkok ini. Justru di sana ada tuh orang diajar ngaji apa segala macam, datang bos-bos dukun melarang untuk itu. Nah di sana Bang Juma sebagai mau dikatakan sebagai ustadz penceramah lah untuk meluruskan ini semua. Jadi pokoknya filmnya asik deh begitu ya. Jangan sampai dilewatkan. Nonton di bioskop kesayangan Anda masing-masing. Insya Allah di seluruh Indonesia sesudah Idul Fitri nanti. Gitu kira-kira. Sukses Pak Suma, sukses. Nanti saya pasti nonton tuh acara anak istri. Makasih Bang Nugroho, makasih. Masya Allah. Karyawan-karyawanku nanti aku suruh nonton semua lah, biar rame kan. Ya. Menyusul nanti film kedua insya Allah Mbak Ayu kemarin juga ya sebagai asisten sutradara itu sudah menghubungi, jadi Bang Juma akan nanti menjadi Sabeni. Jadi makanya Bang Juma sekarang latihan untuk pakai bahasa Betawi. Yang mulai sekarang jangan lagi iyo, gue dulu. Ya. Teman-teman yang baru hadir, baru datang, judulnya adalah Doti ya, Doti, bukan Dito. Doti, D-O-T-I. Bukan Dito. Berarti film kedua Sabeni ya Pak Suma ya? Iya, Sabeni. Itu bercerita tentang salah satu toko Betawi yang sangat
digandrungi oleh saudara-saudara kita yang ada di Jakarta sana, di Betawi sana. Pak Suma, kalau sudah jadi artis jangan lupa tetap berdakwah Pak Suma. Cuma sekarang udah jadi artis, gimana sih? Nah, ya maksudnya tetap berdakwah, maksudnya artis film, jangan sampai lupa. Terus nanti Enggak bang, berdakwah. saya akan tetap kejar abangku ini untuk syahadat. Kami rindu kita melihat, mendengar selamanya. Bercanda. Kalau di film Sabeni itu kemarin juga aku ditaran Mbak Ayu, Bang Andi kalau mau ya silakan. Saya bilang saya mau jadi musuhnya Sabeni di sana. Ya sedang diperhitungkan. Jadi lu dia gue ribut berantem sama Bang Juma nanti di film itu ya. Iya. Bahaya juga ini. Oke, kita kembali ke habitat kita lagi. Iya, Bang Yeser. Noise tuh Bang Andi. Bang Yeser, Muslim atau Kristen Bang Yeser? Selamat malam. Bang Yeser grup. Ada suaranya, aku izin turunin ya. Ya mungkin ini Pak Nugroho dulu, karena kapan lagi ada kesempatan, silakan dengan Gurunda, monggo. Semua Ya, yang saya ngeracek, paparkan kasihan. diiyakan semua, mau kayak mana diskusinya? Lah kan memang iya Pak Suma, gimana? Memang itu benar lah. Saya kan nggak mungkin kalau benar terus saya bantah kan nggak mungkin kan. Memang benar kan? Iya. Anggap saja gitu bang. Kalau mengenai Pak Henry Tan tadi Bang Juma bisa dikomentar dikit nggak? Soalnya beliau ini mau ke kiri salah, mau ke kanan salah, tapi beri clear semua gitu loh. Gimana itu? Jadi Kalau saya gimana bang? Silakan bang Nugroho dulu. Kalau saya tadi kok nganu ya, memang mungkin ilmuku tentang kekristenan kitab suci terbatas ya. Jadi nggak nyambung saya ngomong sama Pak Pendeta tadi. Ya kalau saya jujur ya, saya menganggapnya anak-anak kecil. Anak kecil yang melihat kapal selam lalu mengatakan kapal selam itu adalah ikan. Jadi sekuat apapun kemudian saya menjelaskan bahwa itu adalah kapal selam bukan ikan, dia akan tetap ngotot. Jangankan saya, tertulis pun di kapal selam itu kapal selam, tetap aja dibantah. Yesus bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36, aku adalah utusan. Tetap juga dibantah. Bahkan hidup kekal menurut Yesus, resepnya, kuncinya harus mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Tetap juga dibantah. Jadi mau kayak mana kita hadapi? Iya. Iya. Mending pelukan aja kita. Benar itu kan. Nah, takutnya kalau kita diskusi sama beliau, suasana udah bagus, persahabatan udah muncul, tiba-tiba kita ngotot, emosi, dia marah, merah muka nanti. Kehilangan temannya kan cuma 2, saya dengan Kodondi. Kalau sudah kami hantam juga dengan argumentasi Bible, nggak adalah temannya, habis sudah. Apalagi dia menginginkan pertemanan, ya sudah, ayo pertemanan. Karena saudara Pendeta Henry Tan itu sebenarnya tahu kebenaran itu, dia tahu. Cuman dia ya tutup kuping aja. Nggak mungkin seorang yang rajin baca Bible tidak tahu kalau Yesus bersaksi dirinya utusan Tuhan. Dan Yesus kemudian memproklamirkan kalau murid-muridnya setelah mendapatkan pengajaran, murid-muridnya semuanya percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, segala firman, semua sabda, semua inti ajaran Yesus telah terima dari Tuhannya dan Yesus sudah sampaikan. Setelah inti pengajaran ini sampai kepada muridnya, apa hasilnya? Muridnya percaya Yesus utusan Tuhan. Dah selesai. Nah itu dia. Jadi agak berat kalau
kita mau berdiskusi dengan Pak HTD karena dia orang baik dalam arti kata ya, beliau orangnya humoris. Ketemu kita itu memang sejak pertama ketemu dengan saya offline itu dia menghindari berdiskusi itu dengan saya. Dia menghindari karena pasti saya tidak akan pernah lari dari argumentasi saya. Yesus utusan ya pasti akan saya berikan bukti-bukti berdasarkan Bible. Nah, sementara senjatanya adalah Bible. Tapi Bible juga yang akan melumpuhkan bisa daripada senjatanya dia. Kalau di Al-Quran udah jelas Nabi Isa utusan Tuhan. Nah di Bible pun jelas Yesus utusan Tuhan. Tapi yang bukan utusan Tuhan memang ada juga, yaitu Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Itu juga bukan utusan. Tetapi Tuhan itu sendiri, dewa itu sendiri yang mengosongkan dirinya menjadi manusia Yesus. Filipi 2, 6, 7, 8. Nah, itu memang berbeda. Berbeda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel yang dilahirkan Maria, dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Itu berbeda. Kalau yang datang kepada Maria berdasarkan Yohanes, perkataan Tuhan yang menjadi daging, firman menjadi daging. Nah, kalau yang datang ke Paulus bukan firman lagi, tetapi memang betul-betul si Bapa ini yang mengosongkan dirinya, meninggalkan ketuhanannya, keteosannya, lalu mengambil rupa hamba, jadilah dia manusia Yesus. Jadi itu berbeda. Kalau yang anak Maria, perkataan Tuhan menjadi Yesus. Kalau Yesus yang datang ke Paulus, memang dewa yang mengambil jasad manusia. Bahkan seluruh apa yang ada pada biologis Yesus berdasarkan bisikan kepada Paulus dalam Kolose 2 nomor 9. Mulai dari kuku sampai rambut itu semuanya adalah ilahi. Jadi berbeda konsep. Tapi Pak HTD mencoba menggabungkan menjadi satu. Sehingga apa yang terjadi? Ya Yesus only, satu-satunya Tuhan ya Yesus, pokoknya Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Makanya dia katakan ya very clear, artinya tak ada masalah, pokoknya Yesus adalah Tuhan. Dah selesai, titik. Begitu teman-teman sekalian. Seluruh makhluk nggak usah. Iya, tapi Anda tuh munafik banget, Pak. Nih, saya tunjukkan bukunya ya. Nih, saya tunjukkan bukunya. Kan aku Aduh. aku kan belum Iya, selesai. tapi aku nggak suka orang-orang munafik. Baca buku ini. Ini buku ini menunjukkan kalau bukan karena keinginan umat Kristen Jerman mengajarkan agama Kristen ke Indonesia, nggak ada Kristen di Indonesia. Itu kan oknum, Justru karena butuh oknum, kan jemaat. nggak semuanya. Loh, kok oknum? Nggak, Ini itu pendeta kan kalian oknum, loh, nggak no mindset. semuanya. Bahkan kok nggak semua. Nggak Belanda semuanya. bahkan membantu Zeni. Masalahnya Oke, pakai Uni, data. masalahnya dengar dulu. Saya naik pakai akun satu. Nggak usah banyak cerita. Kalian Nggak itu usah di sini depan membahas kami. kitab Sok-sok. kami. Loh, Kalian membahas-bahas kitabmu kitab yang mana? kami. Yang mana kitabmu? Yang mana kitabmu, Pak? Yang mana kitabmu? Tuhan kami Yesus Kristus kalian bahas-bahas. Ya terus kenapa jijik membahas itu? Jijik, malu kalau kami bahas Ya itu, ngapain malu. urusan kalian dengan itu? Kenapa enggak Al-Quran aja kalian? Ngadulah ke Kenapa enggak pemerintah. Muhammad aja kalian yang kalian Ngadu bahas? kepada Itu masalahnya pemerintah. Uni. Bentar, aku turun dulu ya. Ngadu. Kenapa? Lu kok ke Hah? pemerintah, curhat sama pemerintah, bilang sama pemerintah, Ya, bukan masalah pemerintah, tolonglah. bukan masalah itu, Uni. Ya udah. Onum itu termasuk uni-uni ini. Kenapa kau bahas-bahas Alkitab kami? Kenapa kau bahas-bahas Tuhan kami? Kan kami nggak perlu perlu itu dibahas-bahas. Apa tujuan kalian di situ? Aku jawab tujuannya. Emangnya- Tujuannya, aku Ah. jawab. Diam kau. Tujuannya adalah Ya. untuk menghentikan Ya. misionaris, memurtadkan orang Islam, mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan, yang sok-sok nawarkan Tuhan ke rumah-rumah untuk menghentikan indominisasi dan menjawab semua tuduhan kalian. Itu tugas kami. Kenapa? Dengan mempelajari kitab suci kalian, kitab yang kalian anggap suci yang sama sekali tidak suci. Ya kenapa saya katakan tidak suci? Pertama, tidak terjaga, banyak distorsi. Ketiga, karangan manusia bercampur, maka itu tidak masuk parameter suci dalam kaidah Islam. Kepanasan? Kenapa kalian kepanasan kalau kami Loh, ngomong ya itu kepanasan Yesus Anda. adalah Tuhan? Justru Anda loh. Kenapa kalian Justru Anda bahas-bahas? yang Kenapa panas. enggak Al-Quran aja kalian yang Apa bahas-bahas? Uni? urusannya Itu Anda ngatur-ngatur masalah. kami? Kenapa Anda ngatur-ngatur kami? Anda siapa? Kau siapa, Pak? Kau ketika melarang kami membahas kitabmu, apa urusanmu? Apa urusanmu kami? Kau sama seperti orang-orang zaman abad ke-8 yang tidak mengizinkan orang lain baca Bible karena nggak mau ketahuan isinya. Kenapa? Takut, malu, jijik, mual, mencret.
Kecipirit. Cipirit rasanya ketika kami lebih menguasai kitabmu daripada kalian sendiri. Terkejut mendengarkan ada ayat-ayat di dalam kitabmu. Marilah kita memuaskan birahi. Wah, di gereja nggak pernah dibacakan. Nggak pernah dipraktekkan sering, tapi dibacakan tidak pernah. Kaget akhirnya kami membaca ayat-ayat itu. Malu. Tak berani lagi mendengarkannya. Akhirnya menghentikan kami. Jangan bahas kitab kami. Jangan, kami tidak mau kitab kami dibahas. Tapi selama ini ketika kami terdiam, kalian tawarkan kitab kalian. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kami tidak membaca sama sekali, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya satu ayat dari mulai Kejadian sampai Wahyu kalian sodorkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa nggak tawarkan ayat Amsal 7:18? Kenapa tak tawarkan Yeskiel pasal 23 nomor 20? Kenapa tak tawarkan Yesaya di mana disuruh menghabisi nyawa anak kecil? Kenapa nggak berani kalian katakan ayat-ayat itu? Kenapa? Karena kalian tahu itu akan menunjukkan kekurangan dan cacat celah dalam kitab kalian. Maka ketika kami yang tunjukkan, kalian sakit hati, kalian tak terima, kalian hentikan kami, kalian target kami para apologet ini untuk ditombak akunnya, dihabisi orangnya, masukkan ke penjara. Kenapa? Nggak sanggup kuping kalian mendengarkan apa yang tidak pernah diajarkan pendeta kalian. Nggak sanggup kalian mendengarkan apa yang kami pertanyakan karena kalian tak mampu menjawab. Inilah kalian, cepirit. Keluar usus kalian. Imbangi kami. Pelajari Al-Quran kami. Tunjukkan kesalahannya. Imbangi kami. Tak mampu. Nggak mampu, bos. Kalau nggak mampu, jangan halangi orang yang pintar. Jangan halangi orang mengetahui. Tuhanmu mengajarkan injili seluruh makhluk. Jangankan aku manusia. Bahkan monyet pun harus baca kitabmu. Monyet pun harus kau injili. Karena seluruh makhluk harus kau injili. Itu di kitabmu. Cepirit, mencret, sakit lambung, sakit teka, operasi sana. Pergi ke rumah sakit, pergi ke dukun. Jangan ke kami. Pergi kalian ke pendeta. Siapa itu yang raba-raba bisa mengobati? Datang ke dia. Minta obatnya. Pak pendeta, sakit kali hatiku rasanya. Masukkan Roh Kudus ke dalam jiwaku. Biar tenang bijaksana hatiku. Begitu caranya. Jangan adu dan diam dulu ya. Jadi kalian kalau sakit hati, datangi pendeta Simon. Obati aku pendeta. Masukkan roh-roh kebenaran dalam hatiku. Raba. Ucapkan itu. Berjemaah kalian di gereja. Saya gak ada niat motong. Saya gak ada niat motong. Jangan memotong. Memang tidak boleh berniat memotong di sini. Diam ketika disapa. Nanti saya belum selesai. Nanti kalau kamu ingin mendengarkan penjelasan, sabar. Saya belum selesai. Saya ingin mengajarkan kepada kalian umat Kristen. Ini komal orang Islam yang kalian tidak berhak intervensi. Kalian bukanlah pemilik komal ini dan kami tidak akan menerima untuk dijajah. Felix diam dulu ya. Felix diam dulu. Kamu di sini adalah tamu. Kalau pengen dihargai sebagai tamu, masuk ke rumah orang, Dek. Ketok pintunya. Kalau diizinkan masuk, jangan duduk dulu sebelum disuruh duduk ya. Kalau udah disuruh duduk, baru duduk. Jangan masuk kamar orang kalau Anda tidak diizinkan masuk ke rumah orang. Jangan ngatur-ngatur orang, jangan minta makan sama orang kalau Anda belum diizinkan untuk duduk di kursi orang. Bisa jadi kaki kalian masih kotor, ya. Ini komal umat Islam. Kalian adalah tamu. Kalau kalian ingin bertamu di sini, hargai diri kalian sebelum kami menghargai kalian. Oke? Kami akan sapa satu persatu orang yang baru masuk. Silakan Bang Otak. Suruh bertanya saja mereka. Oke, Eric Fraser Kristen yang saya tahu nih. LKKI Islam Kristen? LKKI? Saya Kristen. Ya tahu. Tinggal LKKI. LKKI, IKKI ya? IKKI? Enggak nyampe diturunkan ya? Ya, halo. Ya, saya Muslim. Oh, Muslim. Ada yang mau sampaikan, Bang? Enggak, saya cuma menyimak betul apa yang dikatakan mbaknya yang di atas. Oke, Eric Fraser sama Felix kalian mewakili Kristen di sini ya. Kalau kalian menghujat kalian itu agama kalian begitulah sifatnya ya. Diskusi santai santun ya. Bawa nama agama kalian dengan baik dan benar ya, sesuai ajaran Yesus katanya ajaran kasih. Mana jangan semboyan aja ya. Silakan Eric. Felix dulu. Si Eric nanti aja. Eric kamu udah sering ya. Felix. Silakan Felix. Bertanya saja. Oke, terima kasih. Sebelumnya tadi Ibu bilang begini bahwa Nabi Isa itu dituhankan, sedangkan di dalam Alkitab kami itu tidak ada yang mengatakan bahwa ini Nabi Isa. Gak ada Nabi Isa di dalam Alkitab kami gitu loh. Apa persamaannya Nabi Isa sama Yesus kami gitu loh. Kok tadi ibunya bilang Nabi Isa dituhankan, sedangkan di dalam Alkitab gak ada Nabi Isa gitu. Oke. Saya maklum kalau tidak ada tertulis kata Isa dalam kitabmu sebagai nama. Karena apa? Karena kitabmu berbahasa Yunani.
Nanti kalau kau bertemu dengan sosok anak Maria, kau panggil Yesus, kau ditampar. Kenapa? Kau merubah namanya. Nama aslinya bukan Yesus. Dalam bahasa Syriak namanya Isoa Masaha. Yeshriak, bahasa Aramaik. Bahasa Ibrani Yeshua Hamasiah. Dialek Arabnya Isa Al-Masih. Yesus Kristus itu bahasa Yunani. Dia bukan orang Yunani. Coba seandainya kau Felix Kahale diganti namamu Felikus, mau kau? Nama orang tuh jangan diganti-ganti. Biarkan nama seperti semula. Kalau dialeknya, ini bahasa Semitik tuh bahasa yang sama, hanya beda dialek, itu masih dekat. Abraham, Ibrahim, masih dekat. Ya, tapi ketika sudah diganti Yesus Kristus, kalian pikir ketika kalian memanggil nanti Yesus Kristus, dia berbalik melihat kalian? Bapaknya orang Yunani, mamanya orang Yunani? Enggak. Di kitab kalian memang tidak ada Isa Masih, karena di kitab kalian adanya Yesus anak Yusuf, orang yang mengaku Yesus, yang menemui Paulus, ya, yang menemui Saulus, orang yang mengaku Yesus, yang menemui konon katanya Yohanes di Pulau Patmos, yang kita belum tahu apakah itu betul-betul Yesus atau iblis. Kenapa di kitabmu di Korintus dikatakan, bukankah iblis juga bisa menyamar menjadi terang? Maka yang dimaksud Yesus dalam kitabmu itu ada beberapa orang. Yang terkutuk di tiang salib itu bukan Nabi Isa. Yang marah-marah ketika lapar mengutuk pohon ara itu bukan Nabi Isa. Yang mengacak-ngacak orang jualan bukan Nabi Isa. Yang mengambil keledai orang bukan Nabi Isa. Yang bahkan mengatakan ibunya woman itu bukan Nabi Isa. Karena seorang Nabi tidak bersikap seperti itu. Bahkan yang ngaku-ngaku Saulus dan tidak berbentuk, tidak berwujud, itu bukan Nabi Isa. Siapa Nabi Isa? Nabi Isa Al-Masih putra Maryam adalah tokoh anak Maria, anak Bunda Maria. Anak Maryam karena dia adalah seorang perawan tidak bersuami, maka dia dituduh dengan banyak diksi. Yahudi mengatakan dia anak hasil perjinahan. Orang Kristen mengatakan bahwa dialah yang terkutuk di tiang salib. Nabi Isa bukan seperti itu. Nabi Isa itu kalian tuduh sebagai sembahan kalian. Yang kalian sembah bukanlah Nabi Isa. Makanya nanti para penyembah orang yang terkutuk di tiang salib bersama sembahannya akan masuk neraka. Makanya Nabi Isa tidak masuk neraka. Kenapa? Kalian sebenarnya menyembah makhluk yang kalian tuduh Nabi Isa. Contoh, saya tidak berada di tempat, tapi ada seorang nenek-nenek yang kalian tuduh saya. Ya. Nah, artinya apakah kalian itu sedang ada nenek-nenek yang kalian tolong itu adalah saya? Tidak. Kalian tuduh itu saya. Oh, kami menolong Unirifa, padahal saya tidak di situ. Maka nanti kalian hanya berkumpul dengan nenek-nenek itu. Sama gitu. Ada tokoh terkutuk di tiang salib kalian sembah. Sementara kalian tuduh itu anak Maria. Sementara anak Maria, anaknya Sayyidah Maryam, itu diangkat oleh Allah, disucikan dari kelompok-kelompok kafirun. Artinya kalian sedang menyembah kepada makhluk terkutuk, terlaknat di tiang salib berdasarkan kitab Torah, karena orang yang mati di tiang salib orang terkutuk. Maka kalian menuduh itu Nabi Isa. Betul, tidak ada di kitab kalian Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, karena kitab kalian tidak berbahasa Ibrani, karena kitab kalian tidak berbahasa Arab, tapi di kitab kalian berbahasa Yunani, di mana para penulis kitab kalian suka sekali mengganti-ganti nama orang. Bahkan di kitabmu itu bukan Yesus nama Tuhanmu loh. Nama Tuhanmu adalah Yeshua. Yesus itu siapa? Apakah Yesus mengenal namanya dipanggil Yesus? Andai Yesus seandainya hadir ke dunia, Yeshua itu, mau dia namanya diganti-ganti jadi Yesus? Cobalah namamu. Namamu Pelik, diganti jadi Pelek. Mau? Mau namamu diganti jadi Pelek? Nggak tahu ya. Mbaknya kayaknya buta huruf, dan nama saya Felix, bukan Felix. Iya, namamu, ya makanya aku bilang nggak suka kan diganti nama. Ini teman-teman, aku ganti namanya jadi Pelik aja dia nggak terima. Nama anak orang, anak Maria, dia ganti-ganti jadi Yesus. Jelas-jelas nama anak Yusuf dalam kitabnya adalah Yeshua, diganti jadi Yesus, dia nggak masalah. Giliran namanya diganti jadi Pelik, jadi Felix, dia nggak terima. Oh, jadi kalau kau ke Jawa namamu jadi Pilok, boleh jadi Pilok, boleh. Kalau nama kau nggak boleh jadi Felix, namamu harus Felix. Sementara nama anak Maria kau ganti-ganti jadi Yesus nggak apa-apa, bahasa Indonesia gitu. Oh begitu, jadi nama orang boleh diganti-ganti ya Pak, nama sendiri nggak boleh. Waduh, gimana ini? Nggak menghargai anak. Capek-capek loh malaikat turun ke bawah mengatakan berilah nama dia Yeshua, tiba-tiba kalian panggil Yesus, Yesus, Yesus. Apalagi Yesus itu nama-nama orang penjajah loh, dia dijajah loh zaman dulu loh. Masa namamu kan orang Indonesia nih Pilik ya, diganti jadi Pilek. Nggak suka, nama orang diganti-ganti boleh ya Pak? Oh begitu. Kejam ya, kejam sekali kalian ya. Pantaslah Yesus mengatakan dalam kitab kalian Matius 7 nomor 21,
Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapakku. Karena Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggil dia. Kenapa? Dia tidak mengenal kalian. Orang kalian panggil nama dia. Coba kamu pergi ke rumah sakit. Pilih kahale. Pergi kamu ke rumah sakit kan, dipanggil. Pilih kahale, silakan di loket 1. Tiba-tiba, pilok kahalo. Pilok kahalo. Pilok kahalo. Datang kau. Marah kau mungkin. Gitu juga nanti. Yesus, 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 Kristus, Kristus. Apa katanya? Nehi aca karengge apa kau ini ha? Kau pikir aku orang Yunani? Ya kapan bapakku mamaku jadi orang Yunani? Gitu dia. Marah dia sama kalian. Cuman kalian nggak sadar diri. Nama anak orang kalian rubah-rubah. Bangga pula lagi kalian. Silakan dilanjut. Bertanya lagi, bertanya aja sudah. Jadi di Islam itu yang Tuhan yang ibu sembah itu siapa namanya? Allah namanya. Allah nama sembahan kami. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Suci, Maha lagi tinggi. Kalau kamu siapa sembahanmu namanya? Saya tetap Yesus. Sembahanmu siapa? Sekali Yesus tetap Kenapa Yesus. kamu menyembah Yesus? Ya kenapa? Nggak apa-apa. Mau 5 kali Yesus tetap 5 kali Yesus nggak apa-apa. Yang penting alasannya kenapa menyembah Yesus? Karena dia adalah Tuhan saya yang menciptakan langit dan bumi serta segala Kapan dia bilang itu? Banyak Siapa yang bilang? dalam Siapa firman yang bilang Tuhan dia sudah ada. menciptakan langit? Dalam Mana firman Tuhan sudah coba. tertera. Mana jangan fitnah kekasih saya ya. Jangan fitnah Isowa Masaha saya. Nggak usah pindah-pindah. Mana tunjukkan kalau dia pernah ngaku-ngaku jadi pencipta. Wah ini bahaya nih. Jangan pernah memfitnah kekasih kecintaan saya. Saya adalah istri rohaninya nanti karena saya adalah pengantin perempuan dan kami akan melakukan perkawinan anak domba ya. Karena orang-orang yang percaya kepada dia seperti yang dia katakan akan kawin dengan anak domba. Siapa anak domba? Anak Maria dalam kitabmu. Silakan tunjukkan sama saya kapan dia ngaku-ngaku menciptakan langit dan bumi. Setahu saya dia pernah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi karena penghakimanku ada karena aku melihatnya dari Bapa, pekerjaan apa lah gitu ya. Begitulah kira-kira ya. Dan dia berkata lagi, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Jangan kau katakan aku baik, hanya satu yang baik dia Allah saja. Kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah. Kenapa kalian kok memfitnah kekasihku? Jangan kalian. Aku sibuk membuat kehormatannya semakin terhormat dia di mata orang. Kalian sibuk menghina dia. Kalian fitnah dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Makanya orang Yahudi menghabisi nyawanya. Orang Yahudi menghabisi nyawanya karena menuduh dia menista Tuhan. Kalian membenarkan tuduhan itu. Jahat kalian ini. Kami sibuk membela kehormatannya. Tidak. Dia tidak pernah mengaku Tuhan. Dia tidak layak dimatikan. Kalian sibuk mengatakan, iya dia ngaku Tuhan. Maka apa yang dituduhkan orang Yahudi kepada dia kalian benarkan. Emang jahanam kalian ngaku-ngaku kalian menuhankan dia sementara kalian menghinakan dia ya. Jangan di depan saya. Di gereja boleh. Depan Unifa jangan. Ini ruang dialektika. Di tempat ini data yang berlaku. Silakan tunjukkan data kalau dia pernah mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Saya kasih kamu waktu 5 menit untuk mencari datanya. Silakan. Itu baca aja di Kejadian 1. Itu ada Kejadian 1? Ya, Apa? Kejadian 1? Kejadian 1? Oh Ya, my itu, God. ya, Coba pada tunjuk masa- nama Yesus. pada Coba masa tunjuk Allah nama Yesus menciptakan sebagai langit Tuhan. dan bumi serta isinya. Coba tunjuk nama Yesus dalam kitab Kejadian 1 sebagai Tuhan. Di dalam seluruh kitab perjanjian lama, tunjukkan satu Tuhan bernama Yesus. Jangan ngadi-ngadi, anak orang baru lahir. Jangan memfitnah anak Maria. Dia tidak pernah mengaku pencipta. Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kok malah difitnah? Aku sibuk memuliakan dia sesuai seperti yang dia katakan. Kalian sibuk memfitnah dia sesuai seenak hati kalian. Ada. Dia mengatakan bahwa kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah Bapa. Tiba-tiba kalian bilang dia pula Allah Bapa itu. Bukankah dia pernah berkata, jangan panggil siapapun Bapa di muka bumi ini karena hanya satu Bapamu dia yang di surga. Kalian bilang dia adalah Bapa. Sungguh sangat durhaka kalian. Pantas Yesus berkata, percuma kalian beribadah kepadaku. Ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Jangan kalian fitnah kekasih hatiku di hadapanku. Aku orang yang sangat memuliakan dia. Ya, walaupun dia pernah mengambil keledai, walaupun pernah dia mengacak-ngacak orang jualan, ya, tapi dia bagaimanapun juga kan dia anak orang, ya kan, yang difitnah. Aku tetap harus membela kehormatannya. Si seger-seger aja kalau di sini minta bantuan aku tolong.
Apalagi Yesus yang difitnah dan dihina seperti itu. Jangan hina orang di depanku. Dia tokoh peradaban. Bagaimanapun juga anak Yusuf adalah tokoh peradaban. Ya, jangan, tidak baik begitu ya. Jangan hentikan penghinaan terhadap anaknya Yusuf ya, nggak boleh ya dek. Silakan tunjuk datanya, mana dia pernah mengaku sebagai pencipta. Aduh, jangan begitu, nggak baik begitu ya. Kasihan anak orang dituduh-tuduh begitu loh, berdosa kamu loh. Sibuk-sibuk dia mengajarkan ajaran yang benar, kena tuduh terus dia. Jangan begitu ya. Teman-teman, buat saudaraku Filik ya, siapa namanya Filik ya. Kalau dibaca Filek nggak suka, kalau anak orang diganti-ganti namanya nggak apa-apa, nggak adil kamu. Tapi udahlah nggak apa-apa lah. Kadang manusia itu banyak hipokrit memang ya. Giliran menjelekkan orang nggak apa-apa, tapi menjelekkan diri sendiri nggak boleh. Saya kasih kamu data, siapakah Yesus ya? Kamu buka Mesia.org ya, Mesia.org. Baik, kita lihat datanya. Kalau perlu aku kasih kamu satu PDF buku online. Ya, buku online untuk pembelajaranmu sendiri. Kalau perlu dibaca ya. Siapakah Yesus menurut dirinya? Buka bukunya. Siapa Yesus menurut dirinya? Ini dia. Nih, saya tunjukkan sama kamu. Siapa Yesus menurut dirinya? Pertama, kita baca pelan-pelan dengan hati tenang, jiwa yang tentram. Nah, pertama, Yesus adalah anak Yusuf. Lukas 3:23. Perhatikan. Dia adalah anak kandung Yusuf, karena di situ tidak tertulis anak tiri ataupun anak angkat, karena memang Yusuf adalah suami dari mamanya, ya. Dan dia adalah dari sperma Daud dalam Roma pasal ketiga, pasal 1 nomor 3, ya. Nah, itu fakta. Silakan dilihat bahasa aslinya. Dia berasal dari sperm, ya. Kemudian Yesus itu adalah manusia yang dibaptis, bukan yang membaptis, tapi dibaptis, ya. Ya. Dibaptis. Apa tanda baptis Yohanes? Yohanes membaptis untuk apa? Yohanes membaptis untuk pertaubatan seseorang dari berbuat dosa. Dan Tuhan Anda adalah Tuhan, atau anak Maria adalah seorang yang dibaptis. Di dalam kitab Matius pasal 3 nomor 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis. Ya, yang ketiga, Yesus itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, bukan ingin dijadikan tumbal sama Tuhan. Nggak boleh begitu, ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tiba-tiba kalian bilang bahwa Bapa yang mengatur kematian dia. Jangan jahanam. Matius 3 nomor 17. Silakan dibaca. Yesus dibawa dan dicobai oleh iblis. Kalau dia Tuhan, bagaimanakah caranya Tuhan kok bisa dicobai sama iblis? Nah, Matius pasal 4 nomor 1. Yesus berpuasa dan merasa lapar. Sebagai manusia biasa, wajar dia merasa lapar. Tuhan nggak mungkin lapar. Matius pasal 4 nomor 2. Baca ayatnya. Ya, iblis membawa Yesus, dan ini tidak mungkin Tuhan digeret-geret sama iblis. Matius 4 nomor 5. Yesus dibawa iblis ke atas gunung. Lagi-lagi dia tunduk seolah ikut saja iblis kemana. Ya ampun, tidak mungkin dia adalah Tuhan. Yesus memerintahkan iblis untuk menyembah kepada Allah, bukan kepada dirinya. Nah, Yesus suruh melakukan menurut kehendak Tuhannya, bukan menurut kehendaknya. Matius 7:21. Yesus mengaku utusan Tuhan. Matius 10 nomor 40. Yesus mengaku dia seorang nabi. Dan ini ada Matius 10:41. Ya, Yesus bersyukur kepada Tuhan. Matius 11:25. Masa Tuhan bersyukur kepada dirinya sendiri, ya kan? Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, bukan dengan kuasa diri sendiri. Matius 12 nomor 28. Yesus berdoa di atas bukit. Bagaimana mungkin Tuhan berdoa kepada dirinya sendiri? Yesus diutus untuk Bani Israel. Tuhan mengutus dirinya sendiri untuk mengajarkan Bani Israel. Agak lucu diksi ini. Ya, Yesus datang dengan kemuliaan Bapaknya atau Tuhannya, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16:27. Ya. Jangan baca Kak Bang Datua. Jangan dibuka mic Bang Datua. Bang Datua. Udah. Mantap. Silakan Filik. Siapa Yesus menurut Yesus? Karena saya punya 101 dalil menunjukkan kalau Yesus bukanlah Tuhan. Silakan tunjukkan satu dalil kalau dia adalah Tuhan. Sebenarnya saya cuma punya satu HP aja, saya cek. Gak apa-apa, sebutkan saja biar Uni bantu menunjukkan dalilnya.
Saya punya 101 dalil menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Kamu tunjukkan saja ya. Ya 3 atau 5 aja lah gitu. Atau berapa Ya, lah gitu. itu di Injil Yohanes pasal 1 itu nanti baca aja sih, nanti Yohanes mengerti. pasal 1. Ya, kalau ibu baca Pada sendiri nanti mulanya akan firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah, begitu. Di mana Yesus di situ? ya, Yang mana bagian mana yang yang Yesus? Yang mana ya yang langsung Yesus? ya langsung lompat lagi ke Yang mana? 14 itu. Yang Lompat lagi yang mana? ke 14. Yang mana? Yang mana? Yohanes pasal 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Yesus di mana? Yesus di mana? Di mana? Di situ. Mana di situ? Bang Mentil, Mana di silakan. situ? Bang Mentil, Iya. silakan dibantu Iya, Bang Mentil. iya. Oh, Bang Mentil di sini. Oh, Bang Mentil. Bang Mentil. Dibantu Oke. itu. Itu dibantu temanmu Bang Mentil. Ini bantu teman-teman. Komen. Nah, jadi gini Felix ya. Saya masuk sebelum Tomen nih. Saya mau bicara sama Felix dulu. Felix adikku, ini komat Islam. Ya, kalau Anda ingin berdebat dengan kami umat Islam terkait kristologi adikku, Uni cuma mau ngasih tahu. 6 tahun adikku, Uni membaca kitabmu, mempelajari kitabmu, bahkan Uni pun walaupun belum fasih bahasa Ibrani, Uni bahkan privat bahasa Ibrani. Untuk apa? Untuk mencari tahu apakah betul doktrin yang kalian imani selama ini itu betul-betul. Felix adikku, Uni tidak mau menyerang akidahmu, Dek. Tapi ketika kamu masuk di komal diskusi, perhatikan. Kuasai materi diskusi, baru aja Uni berdebat. Tapi kalau tidak, bertanya saja tentang Islam. Dalam Islam, Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam adalah manusia yang kami muliakan. Kami mengatakan dia adalah manusia yang diutus oleh Allah, membawa kebenaran, menjadi jalan keselamatan untuk Bani Israel. Kenapa? Karena para nabi itu adalah orang-orang yang membawa firman Tuhan menjadi perantara antara manusia untuk mengenal Tuhan. Maka wajar mereka dikatakan sebagai jalan menuju Tuhan. Kami tidak pernah menghujat, merendahkan Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam, bahkan mohon maaf, sembahan Anda yang dikatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 13 terkutuk di tiang salib itu, Dek, kami dilarang untuk menghinanya. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Kata Allah, jangan mencaci sembahan selain Allah. Fayasubullah, nanti kalian akan membalasnya dengan cara yang lebih mengerikan. Karena kalian tidak berilmu. Maka tugas Uni, tugas Cak Tahta, tugas umat Islam, pertama memberikan edukasi terkait agama Islam kepada kalian yang membutuhkan, yang mau saja. Yang kedua, meluruskan sudut pandang yang keliru terkait agama kami. Yang ketiga, membuktikan bahwa terkadang kalian ketika menjelaskan iman kalian, kalian tidak betul-betul mengikuti kitab suci kalian. Dalam kitab kalian banyak ayat yang kalian bawa. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun umat Islam yang mengingkari ini. Tidak ada. Seandainya kami ingkari ini, kami berdosa. Tapi perhatikan, mari kita lihat konsekuensi iman Islam atau iman Kristen yang lebih memuliakan Yesus. Mari kita bahas. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Ya, saya akan bacakan ayatnya. Silahkan kamu cross check Yohanes 14 nomor 6. Kita bahas ini, siapakah yang betul-betul mengikutinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertama, kalau dalam perspektif Kristen adindaku, maka ini akan menuduh Yesus berbohong. Kenapa? Karena sebelum Yesus hadir ke dunia, sebelum dia lahir ke dunia, sudah ada tokoh-tokoh yang diangkat oleh Tuhan ke surga, Henok dan Elia. Yesus belum lahir, maka ketika kalian memahami teks ini menggunakan doktrin Kristen bahwa dia adalah satu-satunya orang yang bisa menjadi asbab manusia sampai ke Bapa, ini terbantahkan dengan adanya fakta di kitab kalian di perjanjian lama sebelum Yesus lahir bahwa Henok dan Elia sudah ke surga lebih dahulu. Ini artinya sama saja menuduh Yesus berbohong. Tapi bagaimana dengan kami? Kalau umat Islam gampang menjelaskan ini, kami tidak katakan Yesus berbohong. Ini betul. Karena memang tidak ada yang sampai kepada Tuhan dari kalangan Bani Israel kalau tidak menerima bahwa dia adalah Mesias.
Sampai kapanpun orang Yahudi andai menerima Nabi Muhammad, menolak Isa Al-Masih putra Maryam, sama saja kufur. Andai orang Israel mengatakan bahwa Yesus adalah bukan anak hasil zina, tidak merendahkan sama sekali, seperti yang mereka tuduhkan waktu masa lampau, tetap mereka kufur kalau mereka tidak percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih putra Maryam adalah Mesias yang dijanjikan. Maka kalau kami menjelaskan, tidak ada konsekuensi bahwa Yesus berbohong. Kenapa? Karena memang dia sudah katakan, aku diutus hanya untuk domba tersesat dari Bani Israel. Maka apakah dia untuk seluruh alam? Tidak. Dia hadir untuk Bani Israel yang telah menyelewengkan kitab Musa dan memberikan syariat melalui Injil, membenarkan kitab sebelumnya, menggenapi. Kalau kita boleh pakai kata menggenapi silakan. Tapi tidak ada istilah menggenapi ini dalam kamus manapun sama dengan meniadakan. Menggenapi artinya apa? Perhatikan kata menggenapi. Segala sesuatu yang belum tergenapi akan tergenapi. Yang ganjil, 3 ganjil. Kalau tidak dikurangi, kalau tidak ditambahkan 1, dikurangi jadi 2, genap. Ditambahkan jadi 1, genap. Artinya Nabi Isa Al-Masih putra Maryam sesungguhnya dalam periwayatan dalam kitabmu kalau dibaca secara teliti, dia mengurangi ajaran yang diberat-beratkan oleh orang Yahudi, seperti mengatakan di hari Sabat tidak boleh menyembuhkan orang sakit, dan bahkan dia menghalalkan apa yang telah diharamkan kepada Yakub sebagai hukuman bagi mereka, dan itu disampaikan di Al-Quran. Maka ketika kami beriman seperti yang dia katakan, kami tidak menunjukkan bahwa dia berdusta. Tapi bagaimana orang Kristen? Oh, ini maksudnya nggak ada dari Adam sampai nanti mati orang, nggak ada yang selamat kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Bohong. Henok, Elia tidak pernah menyembah kepada Yesus, bahkan tidak mengenal Yesus, tapi mereka sudah ke surga duluan. Lihat bagaimana konsekuensi iman kita. Mana yang menjadi asbab tuduhan keji kepada Yesus? Anda atau saya? Maka siapa yang paling mengasihi Yeshua? Siapa yang paling mengasihi Iswa? Siapa yang paling mengasihi Isa? Anda atau saya? Maka konsekuensi iman kita, kami yang lebih memuliakan dia. Nah, silakan tunjukkan dalil, jelaskan imanmu, kami izinkan. Tapi kembali lagi, diskusi dengan umat Islam, data prioritaskan. Silakan adikku Felix. Tomen standby aja dulu. Kalau Tomen udah gelang ungu dah. Saya kangen suaranya Pak Ude. Ya lucu emang. Kalau Tomen ini saya suka sama Tomen ini. Tomen ini tetap aja jadi Kristen lah. Kalau Tomen tetap jadi Kristen, betah di Komal Islam, itu hanya menunjukkan betapa umat Islam ini toleransi. Orang baik seperti Tomen kita tidak ludah kuduskan. Kita biarkan di Komal. Yang penting tidak menghujat seperti Tomen. Walaupun kalian menjelaskan agama kalian, kami izinkan, asal tidak menghujat, asal tidak menyelewengkan kitab suci kalian. Begitu. Berbantah-bantahan itu biasa. Berbeda pendapat apalagi. Dengan Kristennya Tomen ada di Komal kami, Komal Islam, hanya membuktikan betapa umat Islam ini penuh dengan toleransi. Tergantung siapa yang naik. Tidak ada izin bagi penghujat duduk di sini, tapi Tomen nyamanlah di kursi itu. Begitu. Ya, silakan. Ya, Tomen. Silakan Felix. Saya atau Felix? Ya, silakan kalau mau bernasi, silakan. Silakan kalau mau bernasi. Tomen boleh. Tomen boleh. Silakan Tomen. Ya, tadi Uni Rifa dia bilang saya baik sih, jadi saya padahal mau marah-marah tuh, jadi saya nggak jadi marah-marah lah. Yuk, ya, jadi ayo saling Uni Rifa itu terlalu banyak bicara tuh menurut saya. Nggak apa-apa emang ya, iya. Anda menyimpulkan iman Kristen terlalu banyak. Sebenarnya saya bisa jawab semua itu. Cuma Anda kan terlalu banyak. Anda mengutip kitab Amsal. Yang mana tuh? Anda bilang Yesus mengutuk pohon ara. Anda bilang Yesus mengusir pedagang. Iya, bantah aja. Iya, bantah aja. Tapi kan narasi habis waktu nanti bantah aja satu-satu. Jadi biar satu-satu terbantahkan. Iya. Pertama Yesus mengutuk pohon ara. Bukan dalilnya dulu. Kalian, saya tahu itu Uni. Diam dulu aja Uni, tenang aja Uni. Oh yaudah. Yesus mengutuk pohon ara.
Terus itu jadi benar atau tidak? masalah buat Tunggu, Anda. bukan pertanyaannya betul Betul. nggak? Ya sudah. Betul. Gitu. Ya, Yesus mengutuk pohon ara jadi masalah. Tapi tukang kayu menebang kayu tiap hari dijadikan bahan bakar, Anda nggak ada masalah. Dikutuk Ya, itu kan tergantung. mati pohon ara. Kalau ditebang masalah nggak? Pakai logika Tergantung kalau pohon berpikir. orang tergantung Iya, brother. pohon Kalau ara pohon dikutuk sendiri, mati. iya kalau pohon Tunggu sendiri nggak dulu, Bu. apa-apa. Ya, pohon ara dikutuk mati. Iya. Pohon ditebang tiap hari, Anda Iya. kan nggak ada masalah. Masalah Begitu kalau cara pohon orang. berpikirnya. Kalau pohon orang masalah, kalau pohon sendiri Terus- nggak apa-apa. Terus tadi dia Terus? bilang Yesus melarang pedagang di bait suci. Iya, betul. Itu jadi Ngacak-ngacak, masalah juga bukan buat- melarang, Tunggu dulu, ngacak-ngacak. Anda ngomong mulu ya. Iya, iya. Santai. Mengerti. Jadi Santai, begini, betul, Unifa. komentir. Iya, Tomen. Biar penonton yang menilai. Iya, Begitu. Tomen. Biar penonton yang menilai aja. Iya, Tomen. Anda udah terlalu banyak bicara kan. Saya Ya memang saya izinkan narasumber. Iya, iya. membela iman saya. Saya kan Bela. apologet, yang artinya Yes. membela. Mantap. Yesus mengusir Dia malah ketawa. pedagang di depan bait suci. Anda masalah dengan itu. Masalah dong. Padahal Sang Ilahi membinasakan seluruh umat manusia dengan air bah. Di situ ada anak kecil yang tidak berdosa. Anda tidak ada masalah dengan itu. Sang Loh, mana Ilahi anak kecil? yang maha pengasih dan maha penyayang Ya mana anak kecil? membinasakan manusia dengan air bah. Anda Yang mana tidak anak masalah kecilnya? dengan itu. Tapi Ya, nggak Yesus masalah. yang mengajarkan hukum kasih. Anda bilang Yesus mengajarkan hukum kasih tapi Iya. mengusir pedagang. Itu Anda masalah. masalah dengan hal seperti itu. Masalah itu. Ya, biar penonton yang menilai. Iya, iya. Yesus mengajarkan hukum kasih, tapi mengusir pedagang. Itu baru masalah. dengan Anda. Itu baru masalah. Tapi itu. Sang Ilahi yang Ya. maha pengasih dan maha penyayang Ya. membinasakan manusia Oh, dengan itu air nggak bah. masalah. Tapi Anda tidak ada masalah kan? Oh, iya dong, Ya, nggak biar masalah. penonton yang menilai. Iya, iya. Sekarang tentang Yesus naik keledai. Nah, Uni masalah Rifa banget nih. bilang Ngambil Yesus ngambil mencuri kedai. keledai. Oke, saya akan jawab itu. Iya, masalah banget nih, masalah besar ini. Ini pelanggaran hak asasi manusia nih. Saya akan jawab itu. Anda diam loh. Ini penonton saya mesti jawab itu. Penonton gagal Iya. paham semua. Karena si Uni ini Iya. kacau ini. Iya, kacau. Saya harus naik. Iya. Kalau tadi Anda bicara, silakan orang Kristen bertanya, saya masih diem aja tuh nih. Tapi Iya. ketika Anda menyimpulkan tentang iman saya, sedemikian lama, sedemikian kacau, saya Mantap. harus naik. Naik. Ini saya udah naik. Ya, Tomen. Lanjut, Oke. Tomen, semangat. Mantap, Tomen. Di dalam Lukas 19 ayat 33. Saya akan baca dari ayat 29 dulu ya. Iya, Tomen. Saya baca ya, ini agak panjang nih, tapi harus saya baca supaya penonton mengerti. Panjang. 2 perikop, 3 perikop, 5 perikop. Kita tunggu. Dia pula yang ketawa lucu. Tomen ini lucu loh, aku suka sama dia. Iya, ketika Saya ia open telah- cam lah, Tomen. Jangan biar Uni bertanya-tanya, bukan bertanya-tanya ya. Seperti Kalau aku mati nanti aku jadi wajah saya kuntilanak gitu loh. kan. Biar jadi misteri Iya, aku gitu. penasaran loh. Aduh, misteri gunung berapi kali. Lanjut. Tritunggal kali misteri. Ketawa dia. Orang yang gampang ketawa itu biasanya orang baik-baik loh hatinya itu biasanya. Orang yang gampang ketawa. Orang yang gampang marah biasanya tuh muram durja dia tuh. Yesus nggak pernah ketawa soalnya. Astagfirullah. Maaf ya, Tomen. Lanjut, Tomen. Oke. Di dalam Lukas 19 ayat 29, di situ dikatakan, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan gitu jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Aduh. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Waduh. Yesus di luar kota, dia sudah mengetahui
apa yang akan terjadi di dalam kota. Apa? Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, ya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Mengapa? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Waduh, Mereka membawa keledai itu ngancam. kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Oke, sekarang saya akan jelaskan, saya akan rubah cara berpikir Uniriva. Mantap, keren banget ini Tom ini. Pertama, Yesus sudah mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kota. Dia bilang lepaskan keledai itu. Nanti kalau ada orang yang punya, bilang Tuhan memerlukannya. Dan murid-muridnya mendapatkan seperti itu. Ketika sedang melepaskan keledai, yang punyanya bilang, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Terus mereka menjawab, Tuhan memerlukannya. Sekarang saya akan asumsikan, Uniriva. Ini asumsikan ya, ini tidak tertulis. Iya, iya. Ya tidak tertulis. Iya. Ketika pemiliknya mengetahui Yesus membutuhkannya, karena Yesus itu tokoh yang terkenal. Saya asumsikan pemilik keledai itu dengan senang hati meminjamkan keledai itu kepada Yesus. Kenapa saya asumsikan begitu? Kenapa? Karena ketika Yesus naik keledai, orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Orang banyak mengeluh-elukan Yesus. Tapi Uniriva bilang Yesus mencuri keledai. Itu kekacauan berpikir Anda. Jadi seperti ini ya. Saya akan kasih sebuah analogi. Di sebuah pameran lukisan, ada sebuah lukisan yang sangat indah. Ada sebuah lukisan yang sangat indah ya. Semua orang memuji lukisan itu karena lukisan itu sangat indah. Tapi ada seorang yang bilang lukisan itu jelek. Kenapa? Berikan lukisan itu. Aku membutuhkannya. Karena ada setitik debu di ujung bingkainya. Oh, kirain dia membutuhkan lukisan itu. Orang itu adalah Uniriva. Silakan. Wah, Uniriva membutuhkan lukisan itu. Berikan kepadanya. Gitu kan? Anda jangan motong-motong. Nih, saya ulangin lagi nih ya. Oh iya, saya mute. Saya mute ya. Iya, bisa diem gak sih? Oke. Di sebuah pameran lukisan, ada sebuah lukisan yang sangat indah. Semua orang memuji lukisan itu, karena lukisan itu sangat indah. Tapi ada satu orang yang bilang lukisan itu jelek. Kenapa? Karena ada setitik debu di ujung bingkainya. Dan orang itu adalah Anda. Silakan. Iya. Terus masalahnya apa? Anda nggak bisa berpikir. Berpikir apa? Pikir yang positif, yang jernih. Anda kekacauan pikiran Anda terlalu. Yang mana? Bicara sepanjang lebar, menyimpulkan iman saya di depan orang. Waduh. Yang mana dari tadi Anda menyimpulkan kacau semua? Yang mana? Kalau Yesus mencuri keledai itu definisi mencuri kan mengambil tanpa izin. Emang kan Anda asumsikan dia mengizinkan. Kalau memang dia mengizinkan, harusnya dia katakan dong, iya silahkan dengan senang hati. Kan nggak ada begitu. Kecuali memang ada kata-kata begitu. Itu kan asumsi Anda. Kalau Anda berasumsi boleh, kenapa saya tidak boleh berasumsi? Jadi asumsi jawabnya juga asumsi dong. Kalau Anda asumsikan, saya asumsikan begitu karena di ayat selanjutnya, orang yang jumlahnya sangat banyak mengeluhkan Yesus. Karena orang itu mereka tahu memuji keledai, Yesus. bukan keledai mereka. Itu asumsi yang kuat. Kalau asumsi Anda asumsi lemah, yang disebut modal congor. Saya berdiri bersama korban, Bang. Anda bersama orang yang lihat ada orang naik keledai hebat. Padahal keledai orang yang diambil. Coba kalau orang tahu itu keledai orang diteriakin maling pasti digebukin Yesus loh. Cuman kan dia nggak teriak. Gimana dia mau teriak diintimidasi kok Tuhan membutuhkannya? Nih ibarat kata, saya lagi ngasih makan anak ayam. Tiba-tiba datang pas pampres. Riva, sini ayammu. Kenapa diambil? Presiden membutuhkannya. Saya diam saja, ayam saya diambil. Mau ngelawan takut ini presiden. Tapi saya butuh punya saya. Kenapa kau ambil juga punyaku presiden? Begitu juga lah nasib keledai orang yang punya keledai itu. Tuhan membutuhkannya. Gila coy, mau ngelawan Tuhan.
Kecuali dia bilang, wah Tuhan membutuhkan keledai saya. Baiklah, terima kasih, aku suka. Baru kalau ada tertulis. Kan tidak ada tertulis. Nah, baru saya mengasumsikan orang ini terintimidasi. Ini perbuatan yang tidak bermoral, brother. Bagaimana mungkin orang yang memiliki kuasa tinggi meminta punya orang lain dengan mengatakan, saya membutuhkannya. Bahaya. Seandainya itu dilakukan oleh petinggi-petinggi negara kita kepada orang-orang miskin. Hei, saya gubernur, saya butuh ayam kamu, bawa ke sini. Ini namanya adalah kejahatan. Nggak boleh. Nah, orang lain yang mengambil, gubernur, namanya gubernur kan, dia bawa ayam warna-warni kan, pemilik ayam warna-warninya diambil tuh. Dia diam aja, dia mau jualan ayam warna-warni, diambil sama gubernur. Gubernur jalan-jalan di depan kota, aku punya ayam warna-warni. Yang namanya manusia, lihat ada gubernur jalan, wah gubernur, hore, hore. Seandainya orang-orang tahu kalau itu adalah ayam dari hasil pengambilan yang diambil sama pedagang ayam, apa nggak kasihan? Orang akan lempar dia pakai batu. Kenapa? Jahat ini gubernur. Tapi orang kan nggak tahu. Kenapa? Dia udah intimidasi kok. Hei, Tuhan membutuhkannya. Mau ngelawan takut? Ini Tuhan loh. Dikutuk kayak pohon ara nanti kering dia. Bahaya. Nah, jadi artinya apa? Saya tidak sejahat itu. Saya membela kehormatan pemilik keledai. Si pemilik keledai, bayangkan dari kecil keledai ditimang-timang, dikasih makan, diharapkan akan berhasil nanti beranak pinak. Coba, seandainya keledainya diduduki Yesus, andainya keledainya masih hidup. Iya, kalau seandainya setelah diduduki Tuhan, keledainya tidak pernah mati sampai detik ini, akan bahagialah si pemilik keledai. Tapi masalahnya kemana? Apa kabar keledainya? Coba jelaskan ke saya, bagaimana nasib keledai yang diduduki oleh Tuhan? Tuhan loh yang duduk di punggungnya. Apa nggak bengkok itu punggung? Bagaimana perasaan seekor keledai diduduki oleh Tuhan? Antara takut kalau ngelesoy nanti jatuh, Tuhan marah, dikutuk dia nanti. Sedih nggak? Terintimidasi nggak jadi keledai? Bayangkan keledai dinaiki sama Tuhan. Kalau dia nggak hati-hati nanti jatuh, dihabisi sama Tuhan. Dia harus bertahan di situ. Waduh, bahaya nih, Tuhan yang naik punggung gue. Aduh, seandainya gue kepleset, gue jatuh, ntar gue dihabisi lagi kayak Uza zaman dahulu. Nggak bisa. Waktu Uza dihabisi oleh Tuhan, itu sapi lembu tergelincir. Kamu tahu tidak kisah itu? Waktu lembu tergelincir, tabut Tuhan dipegang Uza supaya tidak jatuh. Uza dihabisi nyawanya oleh Tuhan. Bayangkan keledai perasaannya gimana? Aduh, ini Tuhan di atas punggung gue. Kalau gue tergelincir ini jatuh, gimana ceritanya? Tertekan jiwa pemilik keledai dan juga keledainya. Dan ini Anda bilang suatu kehebatan. Orang yang nonton hebat. Tuhan naik keledai, hebat, hebat. Karena kan baru kali ini Tuhan naik keledai kan? Iyalah, karena dia nggak tahu keledai itu bukan punya Tuhan. Andai dia tahu kalau keledai itu punya orang, bagaimana perasaan masyarakat waktu itu? Viral di TikTok. Seorang Tuhan telah mengambil keledai. Akan sampai kita akan demo berjamaah. Bagaimana mungkin Tuhan ngambil keledai? Kasihan pemilik keledainya. Bertahun-tahun dia menjaga keledainya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Akan demo. Anda mungkin orang yang paling ikut demo. Anda posting-posting itu di TikTok. Komentar-komentar. Tuhan macam apa? Keledai orang diambil juga. Anda orang pertama sekali dan sekeluarga Anda akan komentar itu TikTok. Saya menjaga harga diri seorang manusia yang sudah capek memiliki keledai dinaiki sama Tuhan. Anda tuduh saya Anda tuduh saya dengan tuduhan keji, saudara. Saya membela kehormatan manusia atas Tuhan yang menginginkan keledai. Apa salahnya Tuhan bawa keledai dari surga? Menurunkan roti saja dari langit dia mampu. Turunkan sajalah keledai dan bahkan bagi-bagikan keledai gratis setiap minggu. Coba, ini malah ngambil keledai orang, didudui lagi. Anda tahu bagaimana perasaan keledai itu? Tidak, Bang, jangan seperti itu. Saya bukan seorang penjahat. Saya tidak mau menistakan orang manapun, apalagi Yeshua HaMasyiah. Ini Tuhan butuh keledai. Andai Anda waktu itu, Anda punya kambing, tiba-tiba Yesus datang. Hei Tomen, ini kambing satu-satunya pula kan? Berikan kambingmu, aku membutuhkannya. Bisa melawan. Bisa melawan Tuhan Anda. Mau tidak mau kamu kasih itu kambing daripada kamu dikutuk kayak pohon ara. Terpaksa kamu kasih. Kecuali, Tomen, ketika aku duduki kambingmu, kambingmu akan beranak setiap harinya, Tomen. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana keadaan keledai yang telah diduduki Yesus itu? Silakan dijawab. Oke, saya akan kasih tahu penonton ya, saya akan kasih edukasi, saya bilang ini edukasi. Cara berpikir polemikus seperti Unirifan. Saya akan ulangi tentang pameran lukisan ya, analogi pameran lukisan. Anda jangan potong, di mute aja dulu dah. Batuk, ya Allah, batuk nggak boleh ih.
Oke, saya ulangin lagi Tuhan ya. ngambil keledai aja Anda nggak, Anda gitu saya batuk aja Anda marah, apalagi Tuhan ngambil keledai Anda loh, parah itu men. Oke, saya akan jelaskan cara berpikir polemikus seperti Uniriva nih. Bukan hanya Uniriva saja sih, semua polemik. Iya sih, memang Di sebuah berpolemik. pameran lukisan, dengerin nih ya Uni. Oh iya. Oh iya maaf nggak di mute, maaf. Di sebuah pameran lukisan, tadi saya udah katakan, ada sebuah lukisan yang sangat indah. Semua orang memuji lukisan itu, mengagumi lukisan itu, karena lukisan itu sangat indah. Terus ada seorang polemik yang bernama Uniriva. Dia bilang lukisan itu jelek. Kenapa? Karena ada setitik debu di ujung bingkainya. Kalau setitik debu itu dihirup oleh salah satu pengunjung, membuat pengunjung itu jadi sakit pernapasan tuh. Ada gangguan pernafasan. Terus dia pulang ke rumahnya, menularkan keluarganya. Terus keluarganya berinteraksi dengan masyarakat dan bisa menularkan kepada banyak orang. Jadi lukisan itu tidak bagus, tapi berbahaya. Orang bodoh percaya kepada polemikus itu. Oke ya, itu cara berpikir yang benar. Terus saya akan jawab tentang Amsal 7, di mana di situ tertulis, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah dan seterusnya. Ini yang disebut framing. Apa itu framing? Menggiring opini penonton supaya sesuai dengan keinginannya. Kitab Amsal 7 ini adalah nasihat Salomo. Salomo menulis kitab Amsal. Dia menasehati anak muda supaya menjauhi perempuan sundal yang berkata, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku tidak di rumah. Jangan diulang-ulang terus dong, seperti si itu Filik yang harus masih dihindari. kecil. Tomen, jangan Tunggu dulu, diulang-ulang jangan terus si dipotong. Filik mah. Enggak, Anda kasihan motong si saya Filik. karena Oh, iya. takut penonton jadi mengerti kan? Bukan, Sebab ini yang takut si suka Felix. dikutip oleh Si Felix masih kecil. Lanjut. Felix, dia udah puber dia. Jadi makanya kasihan ini yang nanti dia. suka dikutip oleh apologet Muslim ya, saya harus bilang apologet Muslim yang selalu mengutip ayat ini. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan seterusnya. Di dalam Alkitab tertulis begitu. Tapi yang mereka lupakan, ini nasihat Salomo kepada anak muda supaya menjauhi perempuan sundal yang berkata, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Perempuan seperti itu yang harus dihindari. Apakah kalian tahu ayat sebelumnya? Tahu, tapi kalian harus berpura-pura tidak tahu. Silakan. Iya. Tomen, saya tidak pernah memframing kitabmu. Saya hanya bilang, hati-hati. Kalau seandainya kalian membaca ini berulang-ulang, marilah kita memuaskan bila trapeler. Ya, trapeler pemikirannya. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah perintah dari Tuhan kamu, Tomen. Saya hanya mengatakan bahwa ini berbahaya. Bahkan bukan kata saya. Mari kita lihat data berita yang dirilis dari Utah. Ya, ini bukan saya yang bilang. Tapi ini. Jangan saya. Saya tidak perlu menuduh seperti itu, ya. Bentar ya. Gini loh Tomen, janganlah itu dengan menuduh saya memframing, itu juga framing loh Tomen. Iya, Uniriva sambil buka data ya. Ini saya harus Iya, jelasin penonton sekali lagi nih ya Uniriva. Iya, Dia bilang boleh. nasihat. Banyak penonton yang masih nggak mengerti. Iya, saya Salomo paham. menasihati Iya, anak tahu. muda. Tunggu dulu Boni, Iya. saya harus jelasin ini. Ini penonton Tadi masih banyak yang katanya ngerti. giliran saya. Nanti Iya, kamu jelasin ntar, lagi Uni. deh. Sebab nih saya baca komen masih banyak yang nggak ngerti nih Uni. Nanti Nih, buat mereka penonton. mengerti. Saya cuma nunjukin data aja. Aduh. Salomo, tunggu dulu sebentar dulu. Saya harus jelaskan ini. Salomo menasehati anak muda supaya menjauhi perempuan sundal yang berkata, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Salomo menasihati anak muda supaya menjauhi perempuan sundal yang berkata seperti itu. Itu perkataan perempuan sundal yang harus dijauhi. Ngerti penonton? Silakan.
Ini loh Tomen, saya cuma nunjukin ini doang. Gara-gara ayat itu tuh Alkitab dilarang di sekolah dasar UTA karena berisi kekerasan dan vulgar. Bukan saya yang bilang. Saya nggak pernah bilang Amsal itu adalah ayat mengajarkan bagaimana tutorial ihi-ihi dengan sempurna. Tidak pernah. Saya tidak pernah berkata-kata bahwa Salomo mengajarkan tutorial ihi-ihi yang indah dan baik dan benar. Tidak pernah Tomen. Walaupun ada di ayat lain diceritakan bagaimana cara untuk meraba-raba. Ya, meraba-raba buah dada ada. Ya, maksudnya bukan diajarkan juga sih, tapi ya kan bisa menjadi tutorial bagi si Felix ini. Felix tadi nggak tahu kalau ada kelamin seperti punya keledai dan pancaran manis seperti kuda. Gara-gara baca Yeskel 23 jadi tahu dia. Kan bahaya dia. Nanti dia ngebayangin, waduh, punya aku nggak segede itu. Bahaya nanti. Penasaran dia lihat ada nggak ya laki-laki yang punya kelaminnya sebesar punya keledai. Bahaya nanti dia cari tahu. Felix ini kan orang yang ingin tahu. Felix ini kan orang yang masih muda. Tentu keingintahuannya banyak. Gara-gara baca Yeskel 23:20, gara-gara di situ mereka bersundal dengan laki-laki yang kelaminnya seperti punya keledai pancaran manis seperti kuda. Dia bingung nih. Apakah ada seperti itu? Mulai dia nonton Discovery Channel. Dilihatnya punya keledai dulu. Dibandingkan sama nanti punya dia atau punya bapak, kan bahaya Tomen. Makanya ternyata Bible dilarang di Amerika. Kenapa? Membuat imajinasi anak-anak kita seperti Felix ini akan membayangkan sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Dia lagi di gereja, tiba-tiba kebaca nggak sengaja, marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak di rumah. Kebayang dia, dadamu seperti pohon anggur, izinkan aku memanjatnya. Apa-apaan ini? Gitu. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa kitab kamu itu mengajarkan tutorial ihi-ihi, tapi ketika dibaca kita jadi tahu bagaimana cara ihi-ihi yang benar. Contoh nih, ihi-ihi yang indah itu seperti apa? Saya aja nggak kepikiran loh sampai sebegitunya loh. Ini contoh ya. Maaf ya, kita agak sedikit melenceng. Tom, ini kamu yang bawa ya. Agak berat memang kalau saya memulai ini ya. Jadi kalau kamu baca di kitab kamu Tomen, kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Si Cipilik nggak tahu, zaman si Cipilik tuh belum mengerti apa ya pegang-pegang apa ya, kok pohon korma dipegang-pegang. Ternyata ada di bawahnya penjelasannya. Dan memegang gugusan-gugusannya, kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur. Si Felix akhirnya sadar, wah ternyata buah dada bisa dipegang. Nanti dicoba sama dia. Boleh nggak saya coba dulu? Karena di kitab saya ada begitu. Bahaya buat Felix. Felix yang tadinya belum tahu apa-apa, akhirnya dia membaca, ternyata buah dada boleh dipegang. Apakah itu tidak men-trigger? Memang tidak diperintahkan. Tapi apakah mungkin Tomen kalau jadi guru? Anak-anak yang terkasih, yang tercinta, anak-anak bapak, jangan mau kalian dilecehkan sama siapa-siapa ya. Jangan mau kalian nanti dibuka celana kalian, diraba-raba kemudian, terus nggak mungkin kan kamu seperti itu, Tomen. Nggak mungkin kan kamu terus sambil mempraktekannya di depan, diraba-raba ya nak. Nanti astagfirullah Tomen. Mungkin nggak sebagai seorang guru kamu ketika mengajarkan jangan bersundal, terus kamu tunjukkan cara bersundalnya. Jangan bersundal ya, jangan datang ke tempat persundalan ya, yaitu dengan cara pertama jangan izin istri dulu, keluar rumah diam-diam, jangan lupa pakai minyak wangi, lalu datangi tempat persundalan rasmi, tempat beli tua 5 botol, habis mabok raba-raba paha rasmi, angkat roknya ke atas lalu buka celana dalamnya. Kan nggak mungkin kamu mengajarkan muridmu dengan sambil mengajarkan tutorialnya. Tapi kalau mengajarkan janganlah bersundal, nggak apa-apa. Tapi kan kalau sambil menjelaskan cara bersundalnya kan jadinya gimana gitu. Jadinya yang tak tahu bersundal jadi tahu bersundal. Kan tadinya nggak tahu cara jadi tahu. Kan bahaya buat si Pilik. Gitu Tomen. Aku nggak framing. Aku cuman bilang jangan sering baca. Karena aku bilang gitu aja. Jangan sering baca Tomen. Kasihan Pilik. Begitu loh. Silakan Pilik. Tomen. Oke, di sini Felix ya. Ya, begitulah cara berpikir polemikus seperti Uniriva dan lain-lain. Aduh, lagi-lagi gue salah. Kitab Tanakh yang disebut Perjanjian Lama oleh orang Kristen itu ditulis, tepatnya saya kurang tahu juga ya, kira-kira
1500 tahun sebelum Masehi itu oleh Musa. Tapi teks sekarang itu kira-kira abad ketiga sebelum Masehi di zaman Nabi Esra kalau tidak salah ya. Kalau saya salah sebut, ini tidak membatalkan Tomen perjalanan pinter. saya ya. Tomen pinter, aku suka. Aku suka Iya. orang kayak Tomen ini harus dibudidayakan ini. Bukan kali saya. Oke. Kamu baik loh, orang yang gampang ketawa tuh orang baik biasanya itu. Berarti perjanjian lama ini kira-kira umurnya 2300 tahun. Dan orang Israel semua baik-baik saja, mereka semua taat. Orang yang taat. Ih bohong Tomen, ini baru bohong Tomen nih. Ya, orang Yahudi. Orang Israel itu banyak bersundal, gara-gara itu mungkin. Itu kalau ada demonstrasi LGBT ditentang oleh orang Israel, baca berita aja lah. Pokoknya semua tidak ada masalah. Israel sampai saat ini tidak ada masalah. Semua Banyak baik-baik masalah. saja. Banyak masalah Tomen. Kan Tuhannya sendiri yang bilang, kamu nggak tahu Tomen, gara-gara Tuhan menurunkan hukum Taurat, orang jadi tahu berdosa. Kan gitu doktrin Kristen, makanya Yesus mengutuk hukum, makanya Yesus menjadi kutuk hukum Taurat. Udah, ini Menang tentang kutuk hukum Taurat. tentang persundalan, tentang ayat itu. Jadi 2300 tahun semua itu tidak ada masalah. Cuman pikiran Anda yang masalah, Uni Rifa. Saya nggak mempermasalahkan, semua orang saya Kristen cuma- nggak ada masalah. Semua baik-baik saja. Ya iyalah itu orang Kristen mempermasalahkan tuh. Orang Alkitab Israel dilarang selama di 2300 sekolah. tahun tidak ada masalah dengan itu. Ya, kenapa Mereka semua bermasalah buat mereka? Taat apa? Oke, silakan Felix. Yang ada masalah Anda, otak Anda, Uni Rifa. Silakan Felix. Tomen bisa aja lucu ya. Tomen beliin emoji aku habis dong. Tomen beliin dong. Ya Felix, silakan Felix, silakan bertanya aja. Atau Jimen nih, Jimen mau ngobrol nih. Tebang Datu atau Bang Otak nih, silakan. Izin Uni. Dibilangnya iya, Izin. Jimen Dari silakan. tadi saya dengerin Tomen ya. Tomen ini ngawur gitu, kayak kesurupan gitu. Lain-lain yang dibahasnya lukisan lah yang nggak ada poinnya gitu. Kebanyakan narasi kata pengantar, tahu-tahu Nggak ada ujung-ujungnya poin jual karena Anda lukisan. nggak ngerti. Ya, coba Udah, jelaskan jangan dulu Karena Anda kepada nggak saya. ngerti, jadi Udah Anda bilang berantem nggak ada aja yuk. poin. Aku suka. Oke, Aku suka keributan. Oke, jangan Jimen, kita Anda udah jangan komentarin saya, ngomong aja. Oh, enggak ya, makanya saya Komentarin komentari Tomen dong. kalau sama aku dia baik ya, sama Ya Jimen Anda dia tuh nggak marah-marah ngerti. loh. Ya, saya komentari dong. Analogi Karena kan lukisan saya itu Anda dengarkan. nggak ngerti. Saya Jadi Anda dengarkan. kebingungan Tomen. tuh. Tomen dengerin dulu. Saya dengarkan tadi kan Anda mengatakan Sabar, ini untuk Tomen. yang dibawa-bawa, untuk Jimen edukasi so yang tahu dibawa. mau ngajarin saya. Ya udah, tunjukkan sama saya apa kolerasinya lukisan tentang bagaimana tentang Ya karena yang Anda nggak tadi. ngerti, Anda dari masa Ya saya udah mau jelasin dong. angin. Makanya dia Sesuatu nanya. yang baik kalau dengan di otaknya Uni Rifa jadi tidak baik. Enggak, jangan bahas Uni Saya dulu, juga yang bisa saya- semua begitu. Tomen. Saya menganalogikan pikiran polemiku seperti apa. Aduh, Tomen. Aduh, Saya udah, tanya di kamu bawah mau ya. ngomong-ngomong, mau nanya-nanya. Yang Jangan dibawa, ngomongin saya. paham nggak Anda tentang ngerti. lukisan tadi? Tolong dibawa typing, paham atau tidak? Anda nggak ngerti, Tentang saya mesti lukisan. ulangi lagi. Dengar, kita tuh tadi Anda berbicara kepada yang di bawah. Saya tanya nih, yang di bawah paham nggak tentang lukisan tadi berkaitan kepada siapa? Paham nggak substansinya? Tolong dibawa. Kagak, enggak. Si Makanya saya Pilik katakan tanya, Anda Pilik itu tanya. kesurupan. Anda kesurupan, nggak paham dia baca typingnya. Oke, itu ada berapa orang yang bilang enggak? Si Pilik sampai turun loh. Enggak, Tomen tidak, gara-gara kamu tidak, si Pilik enggak, turun enggak, loh. enggak. Ya ada berapa Dia orang si tuh yang Pilik bilang malu enggak? loh. Itu Ya kita semua harus sama. 100 orang ya. Berarti ada 2.900 orang yang mengerti. Nah, 100 orang itu nggak ngerti. Nah itu cara berpikir polemik. Oke, Bang oke lah. Tomen, si Pilik sampai malu loh, turun loh gara-gara kamu Bang. Iya, enggak itu typing di bawah sampai Si sekarang. Pilik malu belum dia mengatakan mau jawab tidak. kan? Mau jujur dia Tidak, takut kagak. jujur, nggak enak sama lu Tomen. Kalau nggak jujur dia kasihan sama lu, akhirnya dia turun loh. Nah, bukan dia bingung Uni. Bukan Ketika saya suruh bernarasi, si Filik bingung. Belum siap Dia dia. bingung. Saudaramu Filik aja bingung, apalagi Udah saya. jangan kamu udah nggak nyambung lah. Saya lagi ngomong mau Uni Rifa. Tomen. Belum siap dia Uni Saudara Rifa. sesamamu aja Filik. Felix, naik lagi, Yang Felix. satu Ada saya, pengen tenang aja. keyakinan. Dengerin dulu, kok marah-marah sih? Saya baru ngomong loh. Bukan Jimen, kamu udah jangan suka komentarin saya lah. Kalau mau nanya, mau diskusikan. Ini pertemuan Anda nggak kita ngerti. keempat loh Bang Tomen ya. Ini pertemuan kita keempat. Jadikanlah ini pertemuan yang indah.
Ya, dan ini pertemuan yang paling, ya dengerin dulu, membuktikan bahwa saudara Anda yang satu framing keyakinan aja tidak paham, apalagi saya. Ya, apa hubungannya lukisan yang ada titik debu, tiba-tiba debu itu dihembuskan, lalu tiba-tiba berpenyakit, ada virusnya, lalu sakit semua orang, terus apa hubungannya di Amsal? Coba Saya sedang menjelaskan analogi cara berpikir polemikus. Ya udah, apa substansinya dari semua? Ya, dari analogi tersebut, apa substansinya, kesimpulannya, dan hubungannya di Amsal 7 tadi? Oh, nggak ada hubungan itu. Tadi kan saya sedang menjelaskan cara berpikir polemikus. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Kalau dengan cara berpikir polemikus seperti Uni Rifa, bisa jadi buruk. Saya juga bisa. Saudara. Lukisan yang indah, saya bilang jadi lukisan yang berbahaya. Kalau dengan cara berpikir polemikus. Ngerti Jimen? Masa yang begini aja kamu nggak ngerti sih? Oke, saya iyakan sama Bang Tomen biar tidak marah-marah, naik gula darah, ujung-ujungnya jadi penyakit. Oke, sekarang Bang Tomen, yang berkaitan tentang keledai tadi dicuri. Saya tahulah substansi di sana. Janganlah melihat hanya satu titik kesalahan saja lalu menyimpulkan bahwa semua adalah bersalahan. Betul atau tidak, Bang Tomen? Udah, Anda kalau mau bahas yang lain, lagi jadi capek, saya mau ngulangin lagi. Dengarin Anda dulu. bahas yang lain emang nggak punya tema. Saya hanya tanya betul atau tidak. Nerusin keledai. Iya, betul atau tidak. Nggak, udah Anda ada pertanyaan lain nggak saya jawab? Enggak, saya tidak perlu pertanyaan Anda. Kalau enggak ya udahlah, keledai lagi. Udah saya capek dong. Dengar Tomen. Udah saya jelasin. Tomen.